Pesan dia ini di mana? Kita buka bareng-bareng. Kita tunggu teman-teman sambil tap layarnya. Tidak lupa juga senggol dong. Masya Allah, ada Bang Zuma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ya, Bang, ada umat kebalik, Bang. Ada umat kebalik di sini, Bang. Umat kebalik di sini, Bang. Kenapa, Bang? Ya itu yang Apanya eksplisit, eksplisit dijadikan ambigu, ambigu dijadikan eksplisit. Pasti oten. Ya pasti, Bang. Pasti. Tak mungkin bukan. Insya Allah pasti itu. Apa yang Ya. dipermasalahkan? Dia mengatakan begini, Bang. Di Al-Quran disebutkan Allah tidak menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab kecuali supaya dipahami, kan begitu. Lalu dia bawa surah Maryam ayat 71. Kaf, ha, ain, a. Lalu di situ kita nggak mengerti kan? Tapi ada penjelasannya di Al-Imran ayat 7 bahwa Allah menurunkan Al-Quran dalam dua kelompok besar, yaitu adalah mukamat dan mutasyabihat. Allah katakan yang mukamat ini pokok, yang mutasyabihat hanya Allah yang tahu. Nah dia maksa seolah-olah Allah itu bertentangan dengan kalimatnya sendiri. Di satu sisi dia bilang dalam bahasa Arab supaya mengerti, tapi nyatanya bahasa Arab pun kami nggak ngerti. Nah itu, Bang. Oh gitu. Ya, dia mengatakan itu kontradiksi, Bang. Nah kita bawalah dalil yang dada bla 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 itu kan kota anu dia aja nggak ngerti. Atau mungkin begini, Bang, atau mungkin sudah menyimak tadi, Dai. Silakan Bang Adi Saputra, apa yang Anda masalahkan di ayat itu, Bang, biar nanti bisa dijelaskan oleh Bang Zuma. Silakan Bang Adi, satu ronde buat Anda, silakan. Bang Adi, mati meja. Masih PR dia lagi Lompot nyari. tadi saran lah. Mati meja. Tadi gini, Bang, dia jelasin si Anu itu adalah seorang lelaki yang begini, yang bawa ini, bawa itu. Nah kami tanya, di mana penjelasan itu di Bible? Kalau penjelasan ayat mukamat hanya Allah yang tahu, itu Ali Imran ayat 7. Makanya kami paham. Nah sekarang dia, coba tunjukin. Iya, justru salah satu bukti kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu Allah, wahyu pencipta langit dan bumi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, adanya ayat-ayat mutasyabihat yang menjadi tantangan dari Allah kepada orang-orang Arab yang jago syair. Allah mengatakan bahasa Quran tersusun dari huruf-huruf Arab yang kalian pun menyusunnya untuk membangun atau membentuk syair atau puisi. Nah sekarang saya kasih, kata Allah, aku kasih ayat mutasyabihat. Walladzi ansala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkamah kunna ummul kitab wa uharu mutasyabihat. Ada di antara firmanku terdiri dari huruf-huruf yang hanya aku yang tahu. Sampai hari kiamat tak akan pernah ada manusia sehebat apapun ilmunya yang tahu tentang ayatku itu. Hanya aku sendiri yang tahu. Nah ini sudah 1400 tahun. Ada nggak orang yang bisa tahu ayat mutasyabihat ini? Tak ada. Berarti ada. sampai hari ini Al-Quran masih terbukti sebagai firman Tuhan. Allahu Akbar. Tuhan menantang, wahai manusia, jika engkau bisa membuktikan bahwa ayat yang hanya aku yang tahu, tetapi ternyata ada di antaramu yang tahu, maka gugurlah Al-Quran itu sebagai firman pencipta langit dan bumi. Contoh misalnya, kita gugurkan perkataan di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Ulangan 30 nomor 11. Apa yang diterangkan di sana? Sebab perintah ini, ajaran, aturan, wahyu yang aku serahkan kepada Nabi Musa, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, tidak terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh bagimu. Nah sekarang mari kita buktikan. Apa yang diterangkan kemudian di dalam Kejadian 1 nomor 8. Kara Elohim rakia samayim, haya erep haya boker yome sanni. Di situ ada titik 2. Lalu ditambah dengan satu huruf V. Pertanyaan saya, kalau kitab yang diturunkan oleh Allah, oleh Tuhannya Yahudi kepada Nabi Musa itu betul, yang diterima orang Kristen adalah firman Tuhan, apa makna dari huruf V yang ada di Kejadian 1 nomor 8? Ada yang paham? Ada yang ngerti?
Bang, Katanya tadi katanya Bible Perjanjian Lama, kitab Taurat itu mudah dipahami, tidak sukar untuk dimengerti. Faktanya Kejadian 1 nomor 8, Kara Elohim rakyai samayim haya ereb haya boker yome seni titik 2 V, tak ada satupun ahli kitab, baik itu yang asli maupun bahlul kitab, yang palsu, yang ngaku-ngaku pengikut Yesus, tak ada yang ngerti apa itu V dalam Kejadian 1 benar. Tapi katanya mudah. Tapi kalau Al-Quran tidak, hanya aku yang tahu, tak ada yang tahu, hanya aku sendiri. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawga wa yattabi'una ma tashabaha minhu abtigaa al-fitnah wa abtigaa at-ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah yang tahu, hanya aku Allah yang tahu, hanya aku yang tahu, hanya aku sendiri yang tahu. Tak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang akan tahu. Dan karena tidak ada yang tahu sampai hari ini, maka Al-Quran tetap ranking 1 sebagai kitabullah, warisan langit untuk makhluk yang ada di atas muka bumi. Allahu Akbar. Itu satu. Yang kedua, kalau kita masuk di dalam kitabnya orang Kristen, mohon maaf nih, bukan kita menggurui, ya, tapi memang mereka harus banyak belajar ke kita. Di dalam kitab mereka kemudian diterangkan, ya, kita lihat di dalam Wahyu 1 nomor berapa itu? Nomor 17. Mi posafai emai a atau alfa kaito omega. Pertanyaan saya, apa makna huruf A dan apa makna huruf O di dalam tradisi Yunani? Ini sampai mencret pelek sepeda, tidak akan pernah ada oteng yang bisa menjawab. Mereka memplesetkan huruf A dengan kata arkai, huruf O dengan kata telos. Padahal itu bukan maknanya seperti itu. Jadi yang tadi huruf V dalam bahasa Ibrani tak ada artinya. Kemudian dalam bahasa Yunani, arke kaito telos itu bohong. Itu bukan awal dan akhir. Ya, di situ huruf A, alfa, dan O, kaito O. O itu apa artinya? Ongol-ongol. Tak ada yang paham. Jadi orang Kristen ini memang harus disunat dulu supaya otaknya bisa berfungsi. Demikian teman-teman. Bang, Ya. tadi ada saya dengar boker. Boker itu apa boker? Sembarang. Kolanya ke boker. Itu kitab kejadian 1 Iya. nomor 8 itu, Bang. Ternyata bahaya ya. Baru dengar batuknya Bang Zuma, langsung gak berani buka mute-nya. Bahaya memang ini. Aduh, Masya Allah. Tapi Kenapa begini, nggak ya, Bang? Tanggapi, Bang. begini Daeng. Saya ragu sebenarnya. Ini nih sudah buka. Silakan Bang Adi. Jadi kan orang abang tadi kan bertanya, siapa kata si Anu ya? Ya. Kata si Anu itu adalah tertuju kepada seseorang yang tidak disebut namanya. Saya katakan, itu kepada seseorang yang disebut namanya, kalau nggak salah itu orang laki-laki yang membawa candy. Ya, tapi namanya tidak disebut. Contohnya kan seperti dalam Matius 8 ayat 18, Matius 26 ayat 18. Ketika Yesus menyuruh seseorang untuk pergi ke kota, kepada si Anu menyampaikan pesan bahwa Yesus akan merayakan Paskah di rumahnya bersama murid-muridnya. Itu menuju kepada seseorang. Contohnya kalau dalam logika kita, ya Bang ya, dalam logika, pergi dulu kamu ke rumahnya si Pak ini. Apakah dikasih tahu siapa namanya? Tentu jawabannya tidak. Tapi kita tahu siapa seseorang itu yang harus kita tuju. Seperti itu yang tertulis seperti Anu ini. Itu bisa dikategorikan ada dua apa? Bisa dikategorikan itu kata apa namanya? Ini kepada seseorang dan tertuju juga kepada benda. Lanjut Bang Gus. Ini apa Dia ini? bilang, nggak tahu, saya juga bingung. Saya juga bingung. Apa itu? ini? Enggak, Maksudnya? maksudnya kan si Abu tadi bertanya atau kawan-kawan di sini. Nah,
Itu kata anu itu tertuju kepada siapa? Saya katakan itu tertuju kepada seseorang yang tidak disebut siapa nama dalam maksud. Iya, oke. Nah sekarang, oke, kita paham, saya paham. Ulangan 30:11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Di dalam Kejadian 1 nomor 8, Kara Elohim rakia samayim haya ereb haya boker yome seni kara Elohim. Ilahim, bukan Elohim, ilahim. Titik 2 V. Pertanyaan saya, huruf V di sini maksudnya apa, Bang? Dalam Bang, Ya, dalam ayat berapa? Kejadian 1 nomor 8. Bentar Bang ya. Ya, silakan. Lihat di manuskrip tertua atau terjemahan, jangan terjemahan Indonesia ke Ibrani ya. Silakan. Bang Zuma belum tahu kita punya mamirus ya. Kita temukan mamirus baru. Mamirus? Iya, papirus kan sudah. Kita punya mamirus, Bang. Oh iya, lupa. Aduh, Bang, mamirus kami nih. Tanya Bang Palopo. Mantap. Mahal, Bang. Mahal, Bang. Itu Biaya kejadian penelitian. kapan ya? Nah, Iya Bang. Ya. Kejadian 1 ayat 8. Kejadian 1 nomor 8. Di situ ada kata boker. Oh, Boker itu dalam bahasa Ibrani identik dengan pagi hari. Jadi bukan boker di pagi hari ya, bukan. Boker Tov. Ya. Pagi-pagi atau fajar menyingsing atau pagi hari, subuh lah, subuh. Maksudnya boker, Pak Bom boker di pagi hari tanpa cebok, itu maksudnya. Sadis. Nah kalau di Al-Quran kan jelas tuh, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang menjaga. Tapi di antara ayatku itu ada ayat mutasyabihat, yang tahu hanya aku. Nah kalau sampai ada manusia yang sudah hidup di zaman modern ini menemukan komputer dan lain-lain, pesawat bajak bertonton ribuan ton bisa melayang ke langit. Tapi hal seperti ini, manusia yang sudah begitu modern dan sudah canggih ilmu pengetahuan semakin maju, tapi belum bisa memahami dan tidak mengerti ayat mutasyabihat, menandakan bahwa kekuatan manusia itu dibawa tunduk ya di atas kekuatan, di bawah kekuatan Tuhan. Allah mengatakan hanya aku yang tahu. Hanya aku yang tahu, illallah. Tak ada yang tahu kecuali aku, kecuali Allah. Mau sampai kapanpun, sehebat apapun manusia itu, mau sampai sendoknya pun ikut berbicara, sepatunya pun ikut berbicara, Tuhan mengatakan tak ada yang tahu, hanya aku. Dan kalau sampai ada orang yang tahu terjemahan daripada ayat mutasyabihat itu, maka gugur Al-Quran ini. Alhamdulillah, kekuatan barat, kekuatan orientalis, kekuatan Sionis untuk mencari data agar bisa mengertikan ayat mutasyabihat itu gugur. 1400 tahun mereka kesana kemari mencari dari lapisan langit, lapisan bumi. Apa maksud dari ayat mutasyabihat ini? Kita harus bongkar ini. Sampai hari ini nggak ada yang bisa. Artinya Al-Quran betul. Walladzi anzala ilaikal kitaba minhu ayatun muhkama hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawgu wa yattabi'una ma tashabah minhu yubtiga. Itu kata Allah. Minhu betiga al-fitnah wa betiga at-ta'wilah wa ma ya'lamu ta'wilah illallah wa la ya'lamu ittiba' illallah. Jadi hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa mengerti tentang ayat mutasyabihat itu kecuali aku sendiri, Allah. Nah, sekarang terbukti tak ada yang tahu. Memaknai bagi orang-orang yang paham, Al-Quran ini datang di atas muka bumi dengan huruf-huruf hijaiyah. Alif, ba, ta,
za, sa, jim, dan seterusnya. Huruf-huruf hijaiyah yang orang Arab itu ketika menolak Al-Quran, ya, membusungkan dada, menepuk dada dengan mengatakan, apa ini Nabi Muhammad? Engkau hanya mengikuti bahasa-bahasa orang najam. Kemudian Allah mengatakan, ya sudah, coba kau terjemahkan ayatku ini. Tak ada yang tahu. Sampai hari ini, sampai mereka bingung. Apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Penentang-penentang Al-Quran pada masa Rasulullah ikut menjadi umat Rasulullah. Kalau mereka pusing, ini kok nggak bisa ya kita terjemahkan? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Dan sampai hari ini, semakin canggih, semakin modern, tak ada yang mampu menerjemahkan. Gila enggak tuh? Ya, tapi kalau di Bible, aku turunkan kemudian Torah agar engkau mudah memahami dan itu lebih dekat kepadamu. Tapi faktanya tidak sukar bagimu, tapi faktanya sukar. Tidak pula terlalu jauh, faktanya jauh. Itu perjanjian lama. Contoh, para Elohim yang tadi yang saya katakan. Rakia sama yim, haya, ereb, haya, boker, yome, seni, kara, ilahim. Titik 2 V. Nah, V ini apa? Tak ada yang bisa jawab. Begitu juga Wahyu 1 nomor 17. Akulah A dan akulah O. A ini apa? Karena tidak diketahui, ditambah-tambahkan alfa. Alfa ini apa? Alfa ini huruf pertama dari abjad Yunani. O ini adalah huruf terakhir. Maksudnya apa di situ? Nggak tahu. AO itu apa? AO nggak ngerti. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai terjemahan dalam bahasa Yunani awal akhir atau permulaan dan penghabisan itu adalah arke kaitotelos. Nah, jauh kan? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Berarti AO itu artinya apa? Nggak tahu, gelap. Kita sapa dulu Gurunda. Ada Leon. Selamat pagi Leon. Assalamualaikum kalau Muslim. Selamat siang. Selamat siang. Ada yang mau dibengkokkan? Silakan sampaikan. Oh ya, ini yang semalam maaf, ada sama Kristen Bunda. ya? Siang semalam sama Bunda itu. Oh siap. Lanjut. Ya itu kan saya tidak sempat tanggapi yang saya tanyakan ke Bunda. Siapa tahu Bang Zuma bisa jawab itu. Apa itu, Bang? Tadi malam saya tanya sama Bunda. Ada nggak yang bisa? Sebentar, Pak Leon. Suara musiknya Bang. Ya. Soalnya live YouTube ini Bang. Oh ya maaf. Lagi di rumah makan soalnya. Oh iya. Silakan. Ya jadi gini, saya kan tadi malam tanya ke Bunda gini Bang, ada nggak yang bisa buktikan bahwa yang ngomong ke Nabi di gua itu benar-benar malaikat atau bukan? Begitu. Ada nggak yang bisa buktikan itu? Begitu Bang, itu aja sih. Oke, baik. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya tidak patut bagi Allah berbicara langsung kepada manusia. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ya. Jadi Allah mengatakan tidak pantas kemudian aku Allah berbicara langsung kepada manusia. Maka ketika aku ingin berfirman, memberikan ketetapan hukum kepada para nabi, kepada para manusia, maka aku mengutus utusanku melalui perantaraan. Satu adalah perantaraan wahyu, kedua belakang tabir, ketiga mengutus malaikat. Tiga unsur inilah yang Allah gunakan di dalam berfirman. Yesus menerima firman dari malaikat. Oke. Kemudian Nabi Abraham alaihissalam menerima wahyu kemudian dari belakang tabir dan juga dari malaikat. Sedangkan Nabi Musa tabir dan juga malaikat. Nabi Muhammad wahyu dan juga malaikat. Nah, bagaimana bisa membuktikan bahwa itu adalah malaikat yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama, makhluk yang datang kepada beliau tidak memperkenalkan diri.
selamat pagi, assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niayang. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Itu sandiwara radio. Ini Sedangkan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bihaqqa." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan Al-Qur'an dengan benar yang berasal dari Tuhanmu. Nah sekarang permasalahannya, bagaimana bisa kita ketahui bahwa itu adalah Roh Kudus? Lihat ajarannya, Bung. Apa yang diajarkan kemudian? Kok bisa Rasulullah yang ummi, yang buta huruf, bisa kemudian memberikan kemudian tatanan-tatanan kehidupan melalui lisannya yang diterima dari malaikat atau Roh Kudus? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, secara histori, Roh Kudus datang kepada beliau itu bukan di dalam goa. Tetapi ketika dia turun dari goa, keluar dari goa Hira, barulah kemudian Roh Kudus itu datang kepadanya. Jadi antara goa Hira, dia turun kemudian untuk menemui biniknya, perjalanan turunnya itulah kemudian malaikat itu datang. Jadi bukan di dalam goanya. Bukan dalam goa. Rasulullah sudah keluar dari gua tersebut, lalu kemudian, ya gimana? boleh sedikit Bang Gu. Jadi dalam surah yang dikatakan tadi itu, dari surah An-Nisa ayat Gimana 5. Ki? Sebentar Adi nanti dulu. Ini karena ada pertanyaan dari Bang Leon, biar diselesaikan dulu ya Adi ya. Enggak, udah. Ada pertanyaan dari bentar, Bang Leon, nanti biar diselesaikan dulu. Iya. Bang apa Bang Maka membawa surah ayat 51. Jadi saya ingin menegaskan dari narasi Tunggu dulu Bang, jangan dulu. Iya, tidak ada orang jangan dulu. bertemu Kan langsung nanti dengan jangan Tuhan, dulu nggak ada. dipotong gitu. Keluaran 33 nomor 20. Ada nggak nabi-nabi Yahudi mati menerima firman? Ada. Siapa? Siapa? Salah saya boleh. Silakan. Ah. Jadi kita dari Lari topik. Bentar gini Adi nanti dilanjutkan nanti. Ini ada pertanyaan dari Bang Leon, biar diselesaikan dulu. Kayaknya Bang Leon ingin dapat poinnya dari sini. Ya, sabar dia. Sabar Adi, sabar. Silakan mengizinkan brother. Maksudnya gini, biar Bang Leon ini dapat Siapa poin gitu. nabi yang mati setelah menerima wahyu? Bentar bro, kan kalau kita kan saya memklarifikasi. Iya, siapa nabi yang pernah bertemu Tuhan dan mati? Siapa? Saya kasih tunjuk, kalau yang mati nggak ada yang mati. Ya, itu dia makanya. Sedangkan Tuhan menerangkan di dalam Keluaran 33:20, tidak akan ada orang yang bisa hidup melihat aku, nggak ada. Begitu melihat aku pasti mati, bukan dibalik. Melihat Tuhan, Tuhannya yang mati di pohon, bukan. Itu dalil, Bung. Dalil kan? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup karena melihat aku, nggak ada. Tak ada. Nah sekarang kalau Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman langsung kepada Nabi mana yang pernah mati? Ya udah, saya bisa. Ya silakan. Mohon izin sahabat, kita dengarkan dulu. Silakan. Anda tunjukkan Nabi mana yang setelah datang Tuhan kepadanya langsung mati. Silakan. Kan itu narasinya. Lu manusia apa ini? Pertanyaan saya belum dijawab ya. Putra bentar. Iya karena temanmu ini masuk. Bentar Bang Leonku ya, aku minta maaf kepada Bang. Silakan. Jadi saya minta maaf Bang. Ya. Jadi kalau ada Tuhan yang pada ya langsung apa ada ya, bukan di iman Kristen dalam hukum atau dalam kitab Taurat itu kitab Musa, Iya. Musa sendiri berbicara kepada Yohanes itu seperti teman. Oh salah kamu. Makanya baca Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 kamu baca nomor 35, 38 dan 53. Selesai di situ ya. Baca habis ini kau bicara ya. Baca dulu itu Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38 baru ngomong. Iya Bang. Anda diam dulu. Anda diam dulu. Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan, Malach Elohim. Baca kemudian Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup.
Berarti kalau yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, Musa mati dong. Musa mati nggak? Musa mati nggak? Musa nggak mati. Oke, berarti yang datang kepadanya Tuhan atau bukan? Tuhan. Nenekmu kiper. Dah, kau diam. Kau diam dulu, kau diam dulu. Ilmu dan kepalamu kamu nggak bawa hari ini, saudaraku. Saya harap yang naik ke Komal Islam itu yang bawa kepala. Ente tidak bawa kepala. Sekali lagi saya sampaikan, karena Anda tidak bawa kepala, mungkin tumitmu bisa memahami. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, firman Tuhan berbunyi, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, yang dipandang oleh Musa Tuhan atau malaikat? Nah, kalau Tuhan berarti dia mati. Kuclu, udah kau diam. Kau diam, kau cebok dulu sana. Oke, sekarang Saudara Leon. Kembali, apa pertanyaan saudara yang tersulit yang Anda punya yang tidak bisa masuk di kepala? Silakan. Ini tutup aja kameramu, nanti kami muntah. Dah. Kenapa? Udah. Ada apa gerangan? Saya sudah membacakan Keluaran 33 nomor 20. Iya, kenapa Anda tidak bisa memberi saya kesempatan untuk menjawab? Karena kamu bahlul. Ngapain saya diskusi sama orang tak punya kepala? Habisin waktu saya. Habisin waktu. Jumat, santai dulu lah Jumat. Ya, saya nggak ada waktu berdiskusi dengan manusia tanpa kepala. Kayak mana ceritanya nih? Halo, dengar dulu. Apa yang harus saya dengarkan dari mulut yang tidak diolah oleh otak? Kamu dengarlah baik. Sabar dulu. Gimana orang ini? Tabe dai. Adik, kita gantian. Ini room edukasi. Jadi bukan kamu aja. Kita 2 jam loh lebih di sini tadi berdiskusi. Jadi kita kasihlah kesempatan kepada teman-teman kita yang juga ingin bertanya gitu loh. Kamu diam dulu deh. Jangan belagak gila supaya disepak gitu loh, jangan. Iya, jangan gila. Pura-pura gila supaya ditendang dari sini, jangan. Duduk aja situ yang cantik, perbaiki rokmu. Supaya kau nggak tersingkap bijimu. Duduk aja di situ cantik dulu. Oke, saya bacakan samamu. Kau dengarkan ya. Kalau kupingmu tidak berfungsi, kau dengar pakai lubang hidung. Dengarkan. Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Jangan kau bicara dulu. Ya. Lubang hidungmu pasang supaya bisa mendengar, karena kelihatannya kupingmu udah rusak. Dengarkan baik-baik. Nomor 35 dikatakan apa? Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa dari semak duri. Satu. Siapa yang datang melalui semak duri kepada Musa, siapa? Tuhan atau malaikat? Boleh nggak saya diperbesar layar? Tuhan atau malaikat? Tuhan. Hah? Tuhan. Udah, kamu cebok dulu di sana. Kau masuk neraka aja, udah. Turunin orang ini kalau nggak bisa. Mengganggu dia, nggak ada ilmunya. Dalilnya sudah mengatakan Musa diberi firman oleh Allah melalui malaikat, dibilangnya Tuhan. Dasar kucluk manusia, otakmu sudah penuh panu. Udah, kau turun. Turun ke gereja dulu, cium pantat pendeta biar otakmu berfungsi. Turun bang, turun. Jangan mengganggu kami bang, jangan mengganggu. Ya, ini edukasi. Ini edukasi. Kalau tidak punya otak jangan naik diskusi. Ya, ke ruangannya apa, komalnya CP atau kurangnya Roh Kudus, Roh Kematian. Di sana kalian bisa bodoh sebodoh-bodohnya. Di Komal Islam jangan memperbodoh diri. Oke, kembali kepada Saudara Leon. Apa gejala awalnya bang? Silakan. Kasih bang, jadi gini kan, setelah yang abang bilang tadi, kemudian ayat-ayatnya kan turun ke Nabi Muhammad gitu ya. Apa itu Allah sendiri yang bicara atau melalui malaikat Jibril yang bicara ke Nabi Muhammad? Itu pertama. Itu pertanyaannya ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, kalau memang itu malaikat Jibril atau Allah yang bicara, kan hanya ke Muhammad saja, tidak ada yang lain yang bisa membuktikan, memverifikasi itu bahwa memang benar Tuhan yang bicara atau malaikat yang bicara ke Muhammad gitu. Iya. Jadi gimana gitu Bang? Ya, sekarang begini Bung, sebuah kebenaran tanpa saksi apakah gagal? Ku tanya dulu. Sebuah kebenaran tanpa saksi apakah kebenaran itu gagal?
Misalnya, Anda membunuh anak orang. Apa, Karena Bang, tidak kira-kira? ada yang melihat Anda membunuh, maka pembunuhan yang nyata-nyata terjadi itu gagal. Padahal anaknya orang sudah Anda kubur, tapi tidak ada yang lihat. Apakah pembunuhan itu gagal? Atau tetap saja terjadi? Masalahnya saya memang ada dan saya bisa dilihat, gitu maksudnya. Ya, Nabi Kalau Allah Muhammad, atau malaikat kan tidak Nabi bisa Muhammad dilihat. Nabi Muhammad dilihat dan dia menerima wahyu bukan cuma sekali. Nabi Muhammad menerima wahyu selama 22 tahun. Buktinya sejazirah Arab beriman kepada beliau. Berarti prosesi terjadi pada saat pewahyuan yang dilakoni oleh Nabi Muhammad SAW disaksikan oleh banyak orang. Istrinya, sahabat-sahabatnya, bahkan pada saat Rasulullah kemudian lagi kajian, malaikat Jibril datang. Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa yang barusan duduk di sini? Sahabat-sahabat mengatakan, hanya engkau yang tahu wahai Rasulullah. Itulah malaikat Jibril. Dia datang dalam rupa manusia. 22 tahun bukan waktu yang singkat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun. Artinya selama 22 tahun malaikat Jibril selalu mendampingi baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, Anda berbicara mengenai saksi. Al-Quran mengatakan, lakinillahu yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Perlu ada saksi. Nah, sekarang apa gunanya saksi-saksi ini? Apa gunanya saksi kalau semuanya saksi bohong? Seperti Lukas, banyak saksi yang melihat. Aku menyusun berita-berita yang kuterima dari saksi-saksi semula. Saya tanya, siapa saksinya? Nihil. Oh, saksinya itu adalah para gembala. Namanya siapa? Nihil, nggak tahu. Jadi sesuatu kebohongan agar dianggap benar, maka pembohong ini akan mengumpulkan banyak saksi. Tapi saksi palsu. Siapa yang bersaksi? Siapa yang jadi saksi? Lukas bertemu Yesus, Lukas bertemu Paulus, Lukas bertemu Yohanes, Lukas bertemu pengarang Yohanes maksudnya. Lukas bertemu dengan Markus, ada? Yesus bertemu dengan Markus, ada saksi? Nggak ada. Al-Quran 22 tahun diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dilakoni oleh Rasulullah di tengah-tengah bangsa jahiliyah, di tengah-tengah bangsa Arab. Sejazirah Arab mengaminkan dan mengimani. Lukas menuliskan saksi-saksi, banyak saksi, banyak saksi, banyak saksi. Siapa orang Yahudi yang percaya kepada buku Lukas? Ada? Ada. Buku Lukas hanya laku di Roma Vatikan Barat, tidak laku di Israel. Belum ada sinagoge yang ada di dalam sinagoge itu buku Lukas, nggak ada, karena itu buku karangan. Nah, Al-Quran sejazirah Arab orang beriman. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Orang mau beriman atau tidak beriman terserah dia. Tapi kebenaran Al-Quran tidak bisa digoyahkan. Termasuk yang ayat yang tadi yang saudara siapa tadi yang tanpa kepala itu, ayat mutasyabihat. Nah, ini Nabi Muhammad kemudian kalau tidak menerima dari Allah, bagaimana mungkin dia bisa menjelaskan ini? Nggak mungkin. Maka mereka beriman. Nah, kemudian ketika ada tuduhan bahwa Rasulullah menerima wahyu di dalam Gua Hira, itu salah. Itu keliru. Saatnya sekarang Anda paham. Baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus, malaikat Jibril pertama kali itu bukan di dalam gua, tetapi keluar dari Gua Hira menuju perjalanan pulang ke rumah. Malaikat Jibril kemudian datang bertanya kepada beliau, memerintahkan kepada beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mana dalilnya? Baca di hadits Muslim nomor 233. Rupa-rupanya baginda Rasulullah Muhammad SAW didatangi malaikat Jibril bukan di dalam goa, tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama itu di luar goa. Hadits nomor 233 riwayat Muslim alaihi salam. Nah, Muslim radhiyallahu an. Silakan.
Sedikit ya, kayaknya Bang Leon itu masih istirahat tuh. Boleh kira-kira nggak? Ya, silakan. Begini. Kalau tadi kan mengatakan, cuma mengatakan bahwa dengan menjadi Islamnya hampir seluruh Jazirah Arab waktu itu, walaupun ada perlawanannya, dan Allah sebagai saksi itu adalah satu-satunya, itulah yang membuktikan bahwa malaikat Jibril dan Allah lah sendiri yang menurunkan wahyu ini kepada Nabi Muhammad, Quran kepada Nabi Muhammad, begitu. Ya. Oke, baik Bang. Itu saja Bang, tidak ada yang lain lagi. Saya masih silakan. punya satu pertanyaan kalau boleh Bang. Silakan. Nah, ini kan agama-agama kalau membuktikan kemahakuasaan Tuhan ya. Iya. Putus-putus lidahnya, Bang. Jaringannya ya. Di mujizat mengunjungi langit dan membelah bulan kan begitu. Kenapa kemudian dalam situasi sekarang ini Allah yang maha kuasa yang sangat luar biasa itu tidak melakukan apa-apa? Contoh, saya kasih contoh ya. Iya. Yang sekarang ini lagi jadi perdebatan bahkan yaitu invasi dari Israel ke Palestina kan begitu. Kemudian peperangan di antara Arab Saudi dan Yaman yang mengakibatkan sekitar 500.000 anak-anak Yaman mengalami stunting ya. Itu sangat menyedihkan dan menyakitkan hati begitu Bang. Jadi bukan persoalan agamanya apa, tapi kenapa Tuhan yang Maha Kuasa ini sepertinya tidak peduli dengan semua itu. Begitu Bang. Terima kasih, mohon pandangannya Bang. Oke, sekarang pertanyaan yang global aja, yang umum, sifatnya umum. Kemana Tuhannya Kristen ketika COVID melanda dunia? Itu aja dulu. Gak usah neko-neko menyudutkan satu agama. Sekarang kemana Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Islam ketika dunia COVID melanda dunia? Kemana Tuhan-Tuhan ini? Oh, tidak ada Tuhan berarti. Iya sama. Ya, maksudnya berarti sama. tidak ada Tuhan. Iya, kemungkinan begitu Bang. Kemungkinan Iya. tidak ada Tuhan. Bahaya ini. Sepertinya begitu. Lalu yang mengadakan alam semesta ini kalau tidak ada Tuhan siapa? Nggak tahu Bang. Yang Nah, pasti itu dia. Alam semesta ini ada dan ada peperangan, ada penderitaan. Nah, Tuhannya mana? Kan begitu. Oh begitu. Jadi maksudnya saudara, maunya Anda itu dunia ini harus tenang. Tidak ada huru hara. Ya kan dia maha kuasa, maha penyayang, maha kasih, maha semua-muanya itu. Kok bisa menciptakan dunia di mana ada orang-orang yang Anda ini agamanya apa? Tunggu dulu, Anda ini seperti agamanya itu. apa? Anda ini kalau agamanya? saya nggak penting soal agama sih kalau saya Bang. Oh berarti Anda tidak punya kepala dong kalau gitu. Boleh dong saya bertanya, kalau Anda tidak percaya akan adanya Tuhan, apa yang ada pada diri Anda yang milik Anda? Coba tunjukkan ke saya. Yang punya milik Anda itu apa? Yang Anda miliki itu apa? Coba katakan ke saya. Apa yang Anda punya? Ini yang saya punya maksudnya yang properti Yang milik Anda punya, saya yang atau Anda gunakan sesuatu yang berbicara saya ini milik miliki Anda. dalam diri atau di luar diri begitu. Semuanya, diri Anda yang saya tanya. Apa yang menjadi hak paten milik Anda? Hak paten, HP saya Bang, Ya, saya beli. Ya, apa? HP saya beli Bang. Jadi HP mungkin itu milik Anda saya. beli. Oke, itu milik Anda. Nah, sekarang Anda mendapatkan upaya untuk membeli HP itu berjalan, kemudian ke counter beli HP itu kakinya siapa? Anda kan beli HP, oke itu milik Anda membeli. Sekarang kaki Anda beli di mana kaki Anda itu? Tanya dulu. Kaki Anda itu Anda beli di mana? Nah, saya tidak beli Bang.
Nah, lalu? Saya tidak beli. Lalu siapa yang punya betis yang Anda punya itu, yang Anda pakai? Iya punya saya bang. Tidak Dari semua mana yang Anda punya saya dapatkan? harus saya Dari beli. mana? Bang. Dari mana Anda dapatkan betis itu, dari mana? Kok tiba-tiba saja Anda merasa memiliki? Saya lahir dengan betis ini bang. Saya Anda lahir dengan betis ini. Anda lahir dengan betis. Ketika Anda lahir dengan betis, Anda sebelumnya itu koordinasi dengan ibu Anda atau gimana ceritanya sampai Anda ada? Saya tidak meminta saya dilahirkan bang. Nah, berarti ada yang mengatur. Udah paham sampai sini? Berarti ada yang berkehendak berarti ada yang berkehendak sampai ada Anda di dunia ini. Saya rasa mereka tidak berkehendak secara langsung untuk saya, tapi mereka membuat anak dan anak itu lahir dan itulah saya. Begitu. Tapi orang tua saya tidak berkehendak saya yang seperti ini. Oke, Anda sudah punya anak? Sudah. Anda sudah punya? Sudah. Anda yang bikin betisnya anak Anda? Proses yang diperlukan untuk itu Ya, reproduksi. saya tanya, apakah Anda yang saya membuat tidak memesan betisnya? betis di toko begitu bang. Saya tanya, apakah Anda yang membuat betisnya? Saya hanya melakukan bagian saya bang dan Apa itu? membiarkan alam Berarti betis anak melakukan Anda, sisanya. berarti betis anak Anda itu bukan buatan Anda, bukan? Itu bagian dari proses reproduksi saja Ya, bang. saya Secara tanya, alamiah dia betisnya terjadi apakah begitu. Anda yang membuat? Saya turut berpartisipasi dalam proses itu. Turut berpartisipasi. Apa yang Anda buat? Kemudian apa yang Anda buat sampai kok bisa jadi betis? Saya memasukkan penis ke dalam vagina istri saya, kemudian air mani keluar dan sperma menyatu dengan ovarium, kemudian terjadilah proses pembuahan itu. Oke, Setelah bagus. itu embrio bertumbuh menjadi seorang jabang bayi dan dilahirkan Oke. melalui operasi sesar. Oke, berarti Seperti di itu. dalam rahim istri Anda itu ada alat canggih gitu ya? Betul? Alat apa maksudnya bang? Lah itu tadi Anda hanya menyuntikkan sperma kata Anda. Cairan berarti bukannya menjadi keju, tapi justru menjadi daging. Kok bisa? Berarti di dalam rahim istri Anda itu ada mesin. Enggak, itu memang proses alaminya kan seperti itu. Kok proses alami? Maksud saya, bukankah istri Anda yang membuat itu? Bukan? Itu proses alami bang. Iya, Terjadi proses di dalam, alami ini yang terjadi di membuatnya, yang membuatnya, ku bilang, yang membuat proses ini berjalan itu siapa? itu proses alamiah bang. Saya tahu itu proses Seperti alami. Justru binatang, seperti kalau abang Anda nanam mengatakan itu jagung. proses alami, justru kalau itu adalah proses alami, itu adalah ketidakberdayaan Anda. Karena segala sesuatu terjadi itu ada sebab musababnya. Anda hanya memasukkan air, kemudian air itu berproses menjadi betis. Nah sekarang ketika Anda ditanya siapa yang membuatnya, Anda mengatakan itu proses alami. Inilah ketidakberdayaan kita Iya. sebagai manusia. Bukti bahwa ada yang memprosesnya kan? Enggak juga bang. Menurut saya ya. Kok gitu? Maksudnya begini. Di dalam dunia ini ada yang tidak bisa saya kontrol. Bukan berarti ada orang lain yang mengontrol begitu. Nah sekarang Anda berbicara itu dari mana? Anda berbicara itu dari mana asalnya? Kemampuan Anda sendiri? Saya belajar bang. Oh belajar. Anda belajar berbicara. Terus alat untuk berbicara itu Anda beli di mana? Alat-alat berupa lidah, pita suara. Seperti Anda saya beli di sudah mana? bilang tadi bahwa tidak semua yang saya punya itu harus saya beli bang. Iya ingat. Yang saya tanya, Anda dapatkan dari mana gitu loh? Pita suara dan suara yang Anda punya itu Anda dapatkan dari mana? Saya lahir seperti ini bang. Ya, lahir. Berarti ada yang mengadakan Anda kan? Ya proses alami tadi bang. Proses alami yang membuat Anda ada. Nah, proses alami ini terjadi ada nggak yang menyebabkan?
Ya ayah dan ibu saya bang. Loh, tadi Anda sebagai ayah aja mengatakan Anda tidak berdaya. Anda hanya mensuntikkan air. Saya tanya istri Anda mengolah Iya. enggak? Istri Anda mengolah enggak? Misalnya nih, mengatur rambutnya, memasang kakinya, memasang tangannya, memasang lambung yang Dia ada mengolahnya tanpa dalam. dia menyadarinya bang. Nah, berarti itu terjadi ada yang mengadakan tanpa Anda sadari. Itulah yang disebut Tuhan. Makanya Tuhan itu maha hadir bagi orang berakal. Karena kalau Tuhan itu tidak maha hadir, mustahil semua ini bisa terjadi. Bisa juga tanpa Tuhan kok bang. Buktinya Anda tidak mampu hanya menyuntikkan air, kok bisa terjadi? Buktinya sekarang ini Tuhan tidak bikin apa-apa soal saya. Loh, kok bisa kayak gitu? Mungkin karena menurut Saya Anda bilang Tuhan itu harus dilihat. Tuhan lu ndak ada Tuhan gitu. Saya bilang Mungkin sekarang maksud Anda, mungkin Tuhan tuh maksud ndak ada. Anda, Tuhan itu ada ketika Anda bisa melihat dengan mata, gitu. Setidaknya yang dia lakukan seperti dulu-dulu itu yang saya, ini kan pertanyaan saya tadi. Iya. Wah, kenapa agama-agama itu ketika mendeskripsikan kehebatan Tuhan itu mengacunya ke masa lalu? Kenapa tidak ke masa sekarang ini? Ya, sekarang tidak ini ada aja. bukti bahwa Sekarang masa ini aja sekarang dulu. ini, Sekarang masa ini. sekarang ini Tuhan Oke, melakukan sekarang ini aja. hal-hal Oke, seperti oke, yang oke. Tuhan Oke. lakukan di masa lalu. Oke, sekarang Yaitu ini aja, membelah sekarang lautan ini. untuk Musa, Sekarang ini membelah bulan aja. untuk Nabi Muhammad, Oke, dan oke. lain-lain. Sekarang ini aja. Ketika Anda makan, kenapa gigi Anda tidak memanjang? Kenapa justru rambut aja yang memanjang? Kenapa nonot Anda itu tidak memanjang? Siapa yang menahannya? Padahal nutrisi sama-sama masuk di lambung Anda. Kenapa gigi Anda nggak memanjang? Cuma rambut. Siapa yang menahan itu, Bang? Anda. Saya belum belajar soal itu, Bang. Pasti ada penjelasan ilmiahnya itu. Ya sekarang Anda tunjukkan aja coba. Anda kan berbicara mengenai keberadaan dan mukjizat Ya, Tuhan hari ini. setahu saya sedikit itu ada dalam siapa yang kode menahan genetika gigi Anda masing-masing sampai makhluk gigi Anda gitu, tidak Bang. bertumbuh? Siapa yang menahan gigi Anda sampai tidak bertumbuh? Selayaknya rambut Anda begitu. Biarpun Anda tidur, rambut Anda tetap bertumbuh. Siapa yang menahan gigi Anda sampai nggak bertumbuh? Itu ada di kode genetika, bukan soal siapa yang menahan, Bang. Lo. Hebat kali abang ini. Makanan masuk ke dalam tubuh Anda. Ada yang mengaturnya kemudian. Bukan Anda yang ngatur. Ada yang mengatur ke rambut. Ada yang mengatur ke gigi. Bukan Anda yang mengatur. Tetapi Anda yang mengatur di balik semua pengetahuan Anda. Anda ingin mengatakan, oh tidak, itu terjadi dengan sendirinya. Ya, itu ada Justru di dalam karena kode itulah genetika, yang Bang. disebut keberadaan Tuhan. Karena Anda tidak berdaya kemudian memahami dan mengatur jasad Anda, maka Anda membutuhkan Tuhan untuk mengatur itu. Tapi Anda tidak beriman. Kenapa? Karena Anda hanya beriman kepada yang Anda lihat. Sekarang Anda lihat akal Anda enggak? Apakah Anda melihat akal Anda? Akal itu apa, Bang? Akal itu adalah pengetahuan, sumber pengetahuan atau implementasi dari pengetahuan sampai Anda bisa berbicara soal jawab dengan saya. Itu karena Anda punya akal. Pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Kalau akal adalah sumber pengetahuan, berarti buku termasuk dong, Bang. Nah, buku ini adalah media untuk menjadi bahan input untuk otak sehingga kita bisa memahami isi daripada tujuan buku itu dituliskan. Apa yang dipakai untuk menelaah? Itulah otak. Hasil dari otak ini yang disebut akal. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Simpel kan? Kalau hasil dari otak ini itulah akal, berarti akal itu pengetahuan maksudnya. Enggak, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda punya akal? Jawab aja dulu. Kalau akal itu seperti yang Bang Zuma jelaskan Pertanyaan saya saya punya. mulai. Apakah Ya, kan saudara begitu. punya akal? Ya seharusnya punya kalau definisinya seperti yang Bang Zuma Sekarang bilang. apakah, saya ulang lagi, apakah Anda punya akal? Ya punya, Bang. Punya. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bisa, Bang. Tapi butuh Silakan alat. Anda
Silakan tunjukkan akal Anda kepada saya, silakan. Aku pingin lihat. Saya sekarang tidak punya alat di sini, Bang. Maksudnya apa nih? Macet. Ada alat yang bisa mengukur gelombang otak kita, Bang. Ya, saya tidak tanya otak, bro. Saya tidak tanya otak. Kucing juga berotak, monyet pun berotak. Yang saya tanya akal. Yang saya Ini tanya Bang, akal. kalau akal seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa akal itu adalah dan akal itu berupa pikiran-pikiran, dan pikiran-pikiran semuanya itu adalah energi, maka energi itu bisa diukur, Bang. Dan ada alat Sekarang, ukurnya memang. Yang saya tanya, Tapi Tuhan apakah Anda mau punya diukur pakai akal? apa, Bang? Apakah Anda punya akal? Itu dulu pertanyaan saya. Apakah Anda punya akal? Ya, akal Anda tadi, mengatakan ya punya. makanya tadi saya tanya dulu ke Bang Anda Suma. mengatakan Anda punya akal akal. itu apa? Jangan sampai pengertian akalnya Abang dengan pengertian akalnya saya tuh beda. Begitu. Oke, silakan Anda definisi akal itu apa? Akal adalah Saya enggak punya definisi akal, Bang. susah memang kan? Susah. Anda mengatakan Saya Anda punya akal. definisi otak dan pikiran-pikiran. Kalau akal Oke, saya otak agak dan abstrak pikiran-pikiran. begitu. Oke. Kita tinggalkan akal karena Anda nggak paham. Sekarang begini, pikiran itu apa? Ya benar, maaf ya Bang, saya tidak Ya, paham kalau akal. Apakah Anda punya pikiran? Iya saya punya, Bang. Oke, coba tunjukkan ke saya. Pikiran-pikiran itu adalah yang sedang saya pikirkan sekarang. Sekarang tunjukkan ke saya dong. Saya ingin ditunjukkan. Iya, saya menyadarinya. Selayaknya Anda ingin ditunjukkan Tuhan Allah, saya pun ingin minta ditunjukkan pikiran Anda itu mana. Coba tunjukkan pikiran Anda itu ke saya. Ini pikiran saya ada sekarang sementara saya berpikir, Bang. Dan itulah Mana yang ditunjukkan oleh ke saya? kesadaran Tunjukkan saya. ke saya. Mana saya tahu? Mana? Saya mau lihat pikiran Anda itu apa. Mau tahu saya. Harus ada objek dong ya. Ya Karena ini Anda pikiran berbicara saya. mengenai Tuhan. Anda berbicara mengenai Tuhan harus ada objek. Sekarang saya pun ingin objek. Tunjukkan pikiran itu kepada saya. Silakan. Nah, hubungan dengan pikiran saya dengan Tuhan apa, Bang? Ya. Anda menolak Tuhan karena Anda tidak melihatnya. Sekarang saya menolak Anda itu manusia punya pikiran karena saya tidak melihat Anda punya pikiran. Mana tunjukkan pikiran Anda ke saya kalau ada. Oke, saya mengerti maksud Abang. Jadi gini, Ya, silakan. pikiran saya itu subjektif, Bang. Tentu saja Abang tidak bisa melihat pikiran saya, karena itu subjektif, adanya di saya. Berarti boleh dong saya mengatakan Anda tidak berpikir, alias Anda monyet? Boleh? Boleh, boleh, Nah, Bang. berarti Anda monyet. Itu menurut Abang. Loh, saya tidak melihat pikiran. Pada diri Anda itu saya tidak melihat pikiran. Yang Anda katakan, saya punya pikiran. Tak minta saya buktikan. Mana pikiran Anda? Anda tidak bisa menunjukkan. Berarti Anda seperti monyet. Karena saya tidak melihat ada pikiran di Anda. Tapi pikiran saya ada, karena itu makanya saya bilang bahwa buktikan. pikiran itu Tunjukkan. subjektif. Itu saya yang sadar dengan pikiran itu. saya. Tunjukkan pikiran Anda itu Itu ke saya. subjektif, Bang. Tunjukkan Saya tidak pikiran bisa menunjukkan. Anda itu ke saya. Tunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan karena itu adalah subjektif saya. Berarti pikiran Anda tidak ada. Manusia Menurut yang Abang. tidak punya pemikiran itu orang gila. Setuju nggak kita? Berarti saya bisa mengatakan hal yang sama tentang Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, Karena seperti Abang analogikan tadi bahwa Tuhan seperti pikiran saya. Oke, baik. Sekarang begini. Abang Bang. mengambil kesimpulan pikiran saya tidak ada, pikiran saya monyet dan sebagainya. Saya bisa mengambil kesimpulan yang sama tentang Tuhan. Silakan Ya kan? aja. Itu kesimpulan Anda. Iya. Silakan aja. Oke, Iya, silakan iya. aja. Terima kasih, Sekarang Bang. kita masuk poin naik level kedua kita. Oke, naik level kedua kita. Ketika kemudian Anda ingin melakukan persetubuhan dengan istri Anda, apakah kemudian diawali oleh pikiran atau tidak? Jawab dulu. Apakah sebegitu aja? Begitu Anda lari, takut masuk ke kamar, udah selesai. Apakah diawali pikiran dulu atau tanpa pikiran dulu? Itu privasi sih, Bang. Nah, ini. Apakah diawali pikiran dulu atau seketika langsung main hantam aja? Sebenarnya pertanyaan itu sifatnya privasi. Ya nggak apa-apa kok privasi.
pasti pula Anda kan ingin berbicara tentang kebenaran pikiran Anda ada atau tidak. Artinya gini Bung, ketika kita naik level tapi berbicara kok mengenai konsep beloknya keberadaan ke kita. hubungan suami istri kan gitu. Enggak, iya betul. Sebelum Anda melakukan itu, apakah ada intrik dalam diri Anda untuk berpikir melakukan itu? Aku ingin melakukan ada enggak? Ada enggak Bang? Ada enggak pemikiran itu? Pingin melakukan, ini tugas dan tanggung jawab saya kepada bini saya. Bini saya butuh juga, aku juga butuh. Ada enggak kemudian pikiran-pikiran itu muncul sebelum Anda melakukan? Ada enggak? Bung? Ada Bang Suma. Ada kan? Tidak mungkin Anda melakukan itu tanpa berpikir. Anda pasti memikirkan dulu. Artinya dari sesuatu yang abstrak, yang tidak nampak, melahirkan tindakan yang nampak. Nah, bagaimana dengan Allah? Yang tak nampak bagi diri Allah melahirkan satu tindakan yang nampak. Inilah bukti keberadaan Allah. Anda menggauli bini Anda pada malam hari, bukti bahwa pikiran Anda itu ada, diimplementasikan dengan tindakan. Bukti adanya Allah diimplementasikan dengan tindakan, adanya ciptaan berupa alam semesta. Itulah bukti bahwa pikiran Anda ada, itulah bukti bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu ada. Jadi tidak perlu Anda melihat mana ya pikiran saya. Pikiran saya di mana ya terletaknya? Mana ya pikiran saya? Nggak perlu Anda mencari pikiran. Anda melihat, Anda cukup melihat kemudian keadaan setelah Anda berpikir apa yang Anda lakukan. Tindakan-tindakan Anda inilah bukti bahwa pikiran itu ada. Tindakan Anda menggauli bini Anda, bukti bahwa pikiran itu ada, pikiran Anda itu ada. Begitulah Allah, bukti adanya Allah, adanya alam semesta ini. Selesai. Belum Bang, belum selesai. Belum selesai. Oke, setelah Anda berpikir, Anda ingin menggauli bini Anda, apakah menggauli bini Anda itu didasari oleh hasil pikiran atau tiba masa tiba akal aja? Lucu itu nanti. Ayo. Gini Bang, yang saya mintakan tadi bukan soal saya menggauli siapa ya begitu. Tapi yang saya mintakan kan Allah itu maha kuasa, Tuhan, bukan cuma Allahnya Abang aja. Tuhan semuanya ini kan maha kuasa nih. Siapa Tapi bilang kok hanya nggak Tuhanku bisa yang maha kasih kuasa, itu Bu? Hanya Tuhanku yang maha kuasa. Anggaplah seperti itu Bang. Iya. Terus kenapa tuh nggak bisa tuh Rusia Ukraina didamaikan? Sudah banyak penderitaan di sana Bang. Israel Palestina tuh Bang, kasihan banget Bang. Kenapa bisa kayak begitu Bung? Itu belahlah Bung. belahlah itu Bang. Bulan aja dibelah Bang. Bulan aja dibelah. Kenapa nggak bisa belah si Israel Bang? Belah si Israel atau belah si Saudi Arabia? Bung. Itu bukan pertanyaan kecil Bang. Justru pertanyaan sederhana yang tidak akan pernah bisa dijawab. Diam. Ya karena nggak bisa dijawab kan, makanya disuruh diam. Diam. Pertanyaan saya itu pertanyaan itu menjijikkan. Sekarang begini, Bung. Ya, karena tidak bisa dijawab. Ini saya mau menjawab, makanya saya suruh Anda diam. Nyet. Monyet. Karena saya tahu, makanya saya suruh Anda diam, monyet. Tuh kan. Ya, kalau tadi udah kan mulai Anda sudah maki-maki mengakui diri gini Anda ya, monyet. ini aslinya nih. Tadi kan Anda sudah mengakui diri Ini Anda wujud monyet. Tuhannya nih. Loh. Ini wujud Tuhannya yang keluar dari dari mulut, keluar dari dalam diri. Benar nggak tadi dia mengakui kalau dia sama seperti monyet? Benar nggak? Coba ketik di bawah. Benar nggak dia mengakui bahwa dia sama seperti Tidak monyet? ada yang Benar nggak? mengakui itu. Benar. Saya mengatakan Tadi itu kamu menurut Anda. Tadi kamu mengatakan kalau begitu saya juga bisa menyatakan hal itu Sudah kepada jawab Tuhanmu. saja. Saya bilang kayak iya. Kenapa Allah tidak mampu mendamaikan Saudi Berarti Arabia boleh dan dong saya Yaman? memanggil Kasihan Anda itu monyet. Yaman. Boleh saya 500.000 memanggil Anda anak-anak babi di sana dan itu udah seterusnya, kan gitu. kelaparan. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tadi. Pernah nggak Anda membuat sebuah pekerjaan di rumah, misalnya bikin lemari atau bikin meja? Pernah nggak? Pernah. Nah, meja yang Anda buat itu berasal dari pikiran atau tiba masa tiba akal? Anda kerja tanpa ada pikiran? Saya buat dari kayu. Nenekmu kiper, udah turunin. Orang tak berakal, tak punya akal. Turun, Anda turun. Anda cebok aja 1 sendok, habis itu Ikan jilat meja tangan Anda. dibuat dari Turun. kayu.
Turun. Anda Nah, nggak layak diskusi. ini. Udah nggak Binatang mampu nggak jawab. layak diskusi dengan makhluk berupa manusia. Ya, cukup Anda renungkan bahwa Anda meniduri istri Anda akibat dari Anda punya pikiran-pikiran. Setelah Anda berpikir, Anda meniduri istri Anda, hasilnya apa? Hasilnya anak Anda. Lahirlah betisnya, tangannya, kakinya, dan seterusnya. Oke? Itu buah dari hasil pikiran. Sekarang Allah, alam semesta, pencipta alam semesta ini, menciptakan alam jagat raya ini sebagai implementasi eksistensi dirinya. Allah menghadirkan dirinya di atas muka bumi dengan cara dua. Yang pertama, menciptakan alam raya yang luas ini, tempat gugusan bintang-bintang. Kemudian Allah menciptakan alam kedua, yaitu alam kecil, yaitu manusia. Untuk membuktikan Allah itu ada, untuk membuktikan Allah itu hadir, Allah menciptakan dua alam. Alam semesta dan alam manusia. Apa itu tubuh manusia? Bagi orang yang berakal pasti tahu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Siapa yang mengatur kehidupan Anda? Siapa yang mengatur limpa? Siapa yang mengatur usus? Siapa yang mengatur jantung? Siapa yang mengatur penglihatan Anda? Jarak penglihatan Anda. Ketika Anda melihat kemudian objek, lantas pikiran Anda mengatakan, oh ini gelas. Anda bergeser ke kanan, melihat mangkok, oh ini mangkok. Bergeser ke kanan, melihat kopi, oh ini kopi. Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Siapa yang memberikan pengetahuan secara spontan dalam benak Anda itu? Siapa? Oh saya sendiri, nenek lukiper. Orang bisa tunjukkan pikiran Anda aja, Anda nggak bisa. Apalagi bisa memahami ini kopi, ini gelas, ini komputer, ini bla 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 dan seterusnya. Siapa yang memberikan itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hanya Allah yang memberikan pengetahuan tentang itu semua. Yesus tanya, Yesus ini apa? Yesus tak tahu. Begitu kutunjukkan jam tangan, Yesus ini apa Yesus? Ndek nara. Tidak ada pengetahuan saya tentang itu, saya nggak tahu. Kuperlihatkan lagi HP, Yesus ini apa? Yesus pun tidak tahu. Ya kalau dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuhan itu lebih dekat, Allah lebih dekat pada manusia, ya, daripada manusia itu sendiri. Pertanyaannya gini cuma, tadi kan Leon itu Anda nggak nalar apa yang tanyakan Leon tadi. Maksud Leon gini loh, Palestina itu kan Islam, ya kan? Kita setuju kan? Mayoritas di Palestina Islam. Dan Anda mengklaim bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher ya? Ya. Betul kan? Jadi berapa lama sudah Israel menindas Palestina dan sampai saat ini Allah yang Anda klaim Maha Pencipta itu belum pernah membantu Palestina untuk memenangkan peperangan ini. Bahkan yang terjadi Israel yang dikeroyok oleh Jazirah Arab tidak pernah kalah sama sekali. Itu yang saya anehkan loh. Dikeroyok jadi, katanya oleh Jazirah Arab. Ini dibalik-balik otaknya orang ini, dibalik-balik otaknya. Dibalik-balik otaknya orang ini. Jangan semua kita tahu sejarah. Dengar, penyembah bangke, dengarkan. Penyembah bangke, dengarkan. Yang ada adalah Palestina dikeroyok agak negara-negara Kristen tuyul. Jangan kau bahlul kau. Nah sekarang saya masuk ke dalil. Masuk ke dalil. Diam. Penyembah setan diam. Diam, dengarkan saya. Kau harus belajar sama saya. Kau harus belajar ya. Belajar baik-baik. Kau baca Ulangan 3221. Narasi Anda kosong loh. Penyembah bangke, dengarkan. Ulangan 32 nomor 21. Dengar ya baik-baik. Ku bacakan dalilnya ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu, aku Tuhan akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang ummi. Jadi Allah memanjangkan umur Israel
agar Allah puas menyakiti hati umat Israel. Allah memanjangkan umur mereka, keberadaan mereka, agar Allah puas membangkitkan cemburu mereka. Ini sumpah Allah di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel, diam dulu nyet, diam dulu nyet. Gurumu belum selesai nyet, diam dulu Dari nyet. tadi, Nyet, gurumu asal belum orang selesai. bernarasi Nyet, menentang Anda, Anda langsung nyet, diam dulu nyet. Penyembah bangke, diam dulu. Tenang. Diam. Ulangan 32 nomor 21 Anda baca. Saudara Juma ini bernarasi kosong, itu yang nggak saya suka. Diam bangke, diam. Kalau Anda tidak Penyembah mampu, bangke, turunkan diam. saya, Juma. Kalau Anda Penyembah tidak mampu, bangke, turunkan saya. diam. Saya belum selesai. Gurumu belum Anda selesai. sakit hati mendengar suara Anda kebenaran turun ini. kalau gitu, Anda turun. Turunkan saya. Penyembah bangke, diam. Anda kalah. Anda kalah. Saya mending dikalahkan oleh orang tolol daripada saya diskusi dengan orang bodoh kayak kau. Diam. Mampus. Selesaikan kau. Jadi Ulangan 32 nomor 21, mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Oke, mereka menimbulkan sakit hatiku. Bani Israel membangkitkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat pilihanku, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Simak datang besok. Jadi keturunan pembangkang perintah Tuhan yang membantah Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan sakit hatinya dengan kecemburuan kepada kejayaan umat Islam. Mereka harus dipanjangkan umurnya. Kenapa orang-orang kenapa orang-orang Kanaan, kenapa orang-orang Saduki tidak dipanjangkan kemudian? Bani Edom kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Molok kenapa enggak dipanjangkan usianya? Penyembah dewa Baal kenapa enggak dipanjangkan usianya? Karena Allah sedang tidak ingin balas dendam kepada mereka. Kenapa Allah tidak memanjangkan usia pembangkang Nabi Nuh? Kenapa Tuhan tidak memanjangkan usianya orang-orang yang ada di Sodom Gomora? Kenapa? Karena Tuhan ingin membantai mereka sekaligus. Tetapi kepada Bani Israel yang membantah nabi-nabi, yang membunuh para nabi, Tuhan memanjangkan usia mereka supaya Tuhan puas sepuas-puasnya membalas dendam kepada mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Siapa bangsa ummi? Siapa bangsa yang ummi? Bangsa Israel. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan umat. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan rasa cemburu yang mendalam terhadap mereka dengan menggunakan yang bukan umat, bukan Bani Israel, dan akan menyakiti, akan merobek-robek hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Ayo dong. Jadi apa yang terjadi saat sekarang? Kesakitan hati, kecemburuan mereka terhadap kejayaan umat Islam mereka lampiaskan dengan menghancurkan Palestina. Anda mengatakan seluruh Arab memerangi Israel. Nenekmu kiper. Israel seorang diri berdiri tegak. Palestina seorang diri melawan puluhan negara-negara kafir laknatullah. Hasilnya Palestina masih berdiri dengan kuat sampai hari ini. Amerika membantu, semua negara-negara kafir laknatullah membantu. Apa yang terjadi? Palestina tetap berdiri hari ini. Darah bagi mereka adalah permainan, kematian bagi mereka adalah senda gurau. Orang-orang Islam Palestina tertawa dengan suara letupan bom nuklir dari manapun arahnya. Mereka hanya bisa mengatakan la ilaha illallah sambil tersenyum menunggu datangnya hujan rudal dari negara-negara kafir laknatullah. Apakah mereka rata dengan tanah habis? Tidak. Sampai detik ini mereka ribuan kemudian habis, mati, meninggal. Tapi apakah mereka habis? Tidak. Saban demi hari demi hari, orang-orang Palestina semakin banyak. Tapi apakah mereka dapat bantuan?
untuk ikut berperang bersama dengan mereka, tidak. Orang Indonesia, ada tentara Indonesia ikut memerangi Israel, membantu Palestina, tidak ada. Ada orang Madinah, orang Mekah, orang-orang Arab lain yang ikut bertarung di sana, nggak ada. Palestina seorang diri menghadapi lawannya kafir laknatullah, sekutu-sekutu Israel, memberikan bantuan berupa senjata, berupa apapun itu untuk menghancurkan Palestina. Allahu Akbar. Palestina sampai hari ini masih tetap berdiri dengan teguh. Itulah pembuktiannya bahwa Allah itu maha besar. Dan ulangan 32:21 itu menampar kamu habis-habisan kiri kanan. Masih mau datang besok. Sekian teman-teman. Iya. Selamat siang semuanya, Juma dan Siang, host. siang. Ya, ini menarik nih bahasannya. Saya simak tadi masalah Palestina, Israel ya. Jadi saya mau bertanya ini. Saya pertanyaan simpel aja. Ya, kenapa Tuhan membiarkan mereka berperang sampai mati-mati bunuh-bunuhan? Ya tadi kan dalilnya sudah ada. Tuhan ingin balas dendam. Tuhan itu marah lah ya. Oh iya pasti. Kamu nggak lihat Sodom Gomora dan juga Bahtera Nuh masih buta? Berarti Tuhan itu kejam. Tuhan itu bukan kejam. Tuhan itu maha segala-galanya. Iya, kalau maha segala-galanya, maha tahu dan maha pengatur, kenapa dia membiarkan melihat matanya sendiri orang banyak terbantai, terbunuh? Nggak usah terlalu jauh bang. Nggak usah terlalu jauh. Bukan jauh. Ini kan Ya jauh lah simpel. itu. Anda Enggak lah. jauh. Kenapa Anda nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan itu menciptakan manusia? Itu aja dulu. Mohon maaf Bang Suma, ini apa nih? Andi ini bukannya Google Bang Suma. Iya nggak apa-apa. Sekarang Anda melihat di rumah sakit. Nggak usah terlalu jauh. Anda lihat di rumah sakit. Oke. Tuhan Kenapa banyak orang sakit di sana? Kenapa banyak orang lumpuh di sana? Kenapa banyak orang stroke? Kenapa nggak berpikir aja? Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Lebih baik tidak usah diciptakan. Makanya saya juga berpikir kenapa Tuhan membiarkan mereka bunuh-bunuhan. Iya, namanya Tuhan. Ada nggak yang bisa membatasi Nah, Tuhan? berarti itu adalah asumsi manusia. Oh, bukan asumsi manusia. Iya. Di atas kehidupan manusia itu ada yang disebut Sang Khalik yang memiliki kehendak bebas. Dia mau-maunya. Dia mau Oke. melakukan apapun terhadap makhluknya ya suka-suka dia. Sekarang Saya tanya sama Anda. Enggak, aku belum selesai Apakah ada? bertanya. Dengar. Sebelum Anda mampu berbicara kemudian. Saya Apakah mampu. dengar Tuhan saya, membiarkan dengar. manusia bunuh-bunuhan? Dengar. Belum Sebelum jawab Anda itu. menjadi seorang laki-laki, apakah Anda ya yang mengatur diri Anda untuk naik ke bumi, masuk ke bumi, tercipta atau ada di bumi ini dengan jenis kelamin laki-laki atau jenis kelamin perempuan? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu sebelum Tidak. Anda ada di bumi? Tidak. Tidak. Berarti ada yang mengatur. Saya nggak tahu. Iya. Mending saya jawab Kenapa? tidak tahu. Kenapa Anda tidak Mending berpikir? saya jawab tidak tahu daripada saya sok tahu. Nah, sekarang kalau begini Begitu. berarti ada yang berkehendak. Berarti Anda juga sok Apakah tahu Anda mendiskusikan yang bagaimana berkehendak? Tuhan. Apakah Anda yang berkehendak untuk lahir sebagai laki-laki? Tanya saya. Jawab Kan saya. belum terjawab. Oke, cuma saya tanya ya. Sebentar Bang Suma, saya potong dulu sebentar. Ustadz Sugi, Pak De, Assalamualaikum. Ustadz Sugi, open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Masya Allah, ragu-ragu saya akun. Apakah Anda pernah meminta supaya Anda atau mengatur supaya Anda tercipta atau ada di bumi menjadi laki-laki sebelum ada Anda di bumi? Pernah? Tidak. Berarti Anda itu adalah makhluk yang dikuasai oleh satu kekuatan gaib yang mengatur diri Anda, yang maha berkehendak menciptakan Anda jadi laki-laki dan menjadi orang beleng-beleng kayak sekarang. Ada yang mengatur itu, Bung. Oke, saya ikuti narasi Anda, Bu. Gitu. Itulah yang disebut Tuhan yang maha berkehendak dan maha berkuasa. Ya. Oke. Karena Anda manusia- tidak bisa mengatur yang maha kuasa dengan seenak perut Anda yang Iya, hanya makanya adalah saya makhluk bertanya. lemah, makhluk hina tak berotak kayak Anda. Nggak mungkin. Makanya saya bertanya, apakah Anda berotak sehingga bisa menjawab mengapa Tuhan membiarkan Palestina dan Mau-maunya Israel Tuhan. Emang siapa Anda yang mau mengatur Anda Tuhan? tidak bisa menjawab. Siapa? Loh, Nah. Al-Quran yang menarasikan itu. Allah tidak ditanyai apa yang Allah kerjakan.
Manusialah yang ditanya apa yang Zuma. manusia kerjakan nantinya. Gini, seorang Zuma, apakah sampai hati melihat seorang anak dibunuh? Ya kamu mau menyamakan saya dengan Tuhan, itu kucuk namanya. Apakah sampai hati? Berarti Tuhan yang kau deskripsikan kejam. Begitu. Nggak bisa dijawab. Otakmu rusak, udah otakmu rusak. Otakmu Saya rusak. tidak sanggup melihat Tuhan seorang itu anjing. mau-maunya, tidak ada yang bisa Ini, mengatur ya. Tuhan. Seorang Tuhan itu anjing. maha berkuasa. Betul. Tuhan itu Betul. tidak melakukan sesuai dengan kehendakmu. Betul. Kamu Makanya saya aja itu Saya tidak bisa bertanya. kemudian kau mengatur Tuhan. No. Kamu Iya. jadi laki-laki, kamu jadi perempuan, itu Saya bukan atas kan kehendakmu, bertanya. tapi atas kehendak Iya. Tuhan. Betul yang kau bilang. Betul yang kau bilang. Makanya saya Terus bertanya, kenapa kamu ingin menggurui Tuhan? Loh, kenapa Tuhan Loh, membiarkan? kenapa? Tanya kepada Tuhan. Kau mau? Kau Gimana gali Tuhan? sekarang, Gimana kau Tuhan? masuk ke dalam liang lahat, Iya. ya, suruh orang timbun kau dari atas, kau Gimana tanya sama Tuhan, Emang Tuhan. kau sudah pernah menyaksikan orang mati kembali ke dunia? Iya, makanya ku tanya samamu, Nah, kalau kau jadi ingin kau bertanya jangan sok kenapa tahu tentang Tuhan, ya tanya Tuhan. kepada Tuhan. Kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan, jangan sok tahu tentang Tuhan. Ya lah ini kau Gitu sok tahu. maksud saya. Lah ini kau sok tahu. Nah, saya akan bertanya. Ini kau sok tahu. Ini kau sok tahu. Kan tadi saya bilang, mending saya jawab tidak tahu daripada sok tahu. Nah, gitu. Anda bertanya Ya. kenapa? Kenapa ada Sekarang, bencana? ya, Kenapa gimana? ada peperangan? Kenapa ada? Ya tanya kepada Allah. Kalau Anda ingin tanya, silakan Anda masuk ke kubur. Apakah Nanti kau ditimbun sudah dari pernah- atas. apakah kau Karena sudah- Al-Quran mengatakan, La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan. Tetapi kalianlah manusia. Wahum Oke. yus'alun, yang ditanyai oleh Allah. Apakah kau sudah pernah bertemu Tuhan? Mati meja. Udah turunin aja orang kayak gini. Turunin, ini kan logika, Turun. bro. Dijawab. Turun. Kalau saya- Turun. Kau kemana aja ya? Kau kemana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi gini loh, akhi, mereka itu apa nggak mikir ya terhadap Tuhan mereka. Anaknya modar aja nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan mereka. Sampai anaknya itu Ateis. teriak-teriak Eloi, Eloi lama sabaktani. Mereka Nggak ada ateis, pertolongan. Ahi. Ateis, Mereka ateis. ateis. Oh ateis, oh gitu. Iya. Oh lanjut. Mereka adalah orang yang tidak percaya kalau mereka punya kepala sendiri. Bukannya Kristen nyamar jadi ateis karena malu ngakui dirinya Kristen. Bisa jadi, tapi Nah, kita nggak. iya. Jadi Bisa jadi. Kalau saya membaca sih ini orang-orang Kristen yang malu dengan agamanya karena kalau ngaku Kristen babak belur dia. Lebih baik ngaku ateis gitu. Bisa jadi. bisa jadi. Bisa Ya. Kalau dia Kristen maka jawabannya orang Tuhanmu aja anaknya modar nggak bisa ngapa-ngapain. Kan begitu. Lanjut. Aduh, pasien ini kenapa ya? Ateis mulai rame nih di komal-komal ini, Bang. Ya betul yang dikatakan Ahisugi itu. Mereka sudah malu ngakui Tuhan mereka. Iya. Oke, saya izin ibadah dulu, sahabat. Silakan dilanjut. Ibadah saya dulu sambil monitor ya. Yuk. Standby Silakan. kita? Iya. Oke. Siap ya, Kok. Ya, jadi memang begini, Akisugi. Tadi malam juga ini ateis semua yang ngaku. Tapi kalau disenggol-senggol dikit, kayak gimana gitu. Nggak logis bang Palopo. Ada ateis kok bela Israel itu nggak logis. Yang bela Israel mati-matian, yang menjilat pantat Israel itu Kristen. Walaupun sebenarnya Israel itu jijik dengan mereka, tapi mereka tetap aja menjilat. Ya, kalau saya baca mereka ini orang-orang Kristen bukan ateis. Apakah mereka mengaku takut berdosa ketika mengaku ateis? Tidak, karena memang diperintahkan di dalam kitab mereka untuk nyamar-nyamar. Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ada yang ngaku ateis, ada yang ngaku kejawen, bahkan ada yang ngaku Islam. Mereka Betul, itu tidak segan-segan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh jangan heran, mereka ini memang diperintahkan untuk berbuat seperti iblis. Ya, berbuatlah cerdik kamu seperti ular. Ular itu iblis. Di dalam Bible ular itu simbol iblis. Tidak pernah ular itu digunakan simbol kebaikan.
Bahkan Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu sebagai ular beludak. Ya, itu artinya apa? Iblis. Mereka memang diperintahkan untuk seperti iblis. Nah, jadi jangan heran ketika mereka itu nyamar-nyamar dan sebagainya, karena mereka itu takut. Ya, takut dibalikkan apa yang dia tanyakan itu ditampilkan ke muka mereka seperti tadi. Kenapa Allah tidak menolong Israel? Maka jawabannya adalah, ya jangankan Israel, emang Israel siapa? Palestina siapa? Anaknya sendiri modar aja dia nggak nolong. Sampai anaknya teriak-teriak, Eloi, 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 lama sabaqtani. Kan begitu? Betul. Ya kan? Jadi begini Ustadz Sugi, kenapa pas bener ya? Kemarin ini komal saya ada nggak yang ngaku kejawen, tapi pas saya selidiki kejawen Yunani. Kejawen Yunani. Kok bisa pas gitu ya Ustadz? Ya iya, memang mereka diperintah nyamar seperti iblis apa? Untuk berbuat seperti iblis gimana sih? Iya. Ketahuannya begini Ustadz Suki, pada saat mereka itu ditanya dasarmu apa, dia keceplosan kalau Alkitab kami begini. Nah itu, itu dia. ketahuannya di situ. Nah, kejawen Yunani ini. makin kesini makin kesono nih Ustadz Sugi. Tapi Mereka bener, orang-orang yang pas. udah frustasi sebenarnya Bang Palopo. Pas bener Debat kata sama Bang Islam Sugi, kualitasnya kalah jauh. Iya kan? Makanya Pak deh. Mau kritik teks mereka nggak bisa baca original. Mau bahas ayat-ayat hafalannya kalah. Terus apa modal mereka mau debat dengan kita apa? Nggak ada modal mereka. Makanya yang ada adalah frustasi, nyamar-nyamar dan sebagainya. Begitu. Ya, kita sapa dulu Pak Leon. Selamat datang untuk kedua kalinya. Selamat bergabung lagi. Ya, Pak Leon, saya sedikit. Ketika tadi Anda bertanya siapa saksi, saya boleh tanya nggak Pak? Ketika anak Anda mengatakan, ayah, ada nggak saksinya waktu saya dibikin? Apa yang Anda akan jawab, Pak? Saya dan ibumu karena dua orang itu. Saksinya, anaknya itu menanya saksi. Saksi waktu dia dibikin. Jangan-jangan saya Saksikan ini dua. apa gitu. Anak loh. itu dibuat oleh dua orang. Kalau ayah ibu itu pelaku, Pak. Itu pelaku, saksi. Sama seperti Anda tadi. Ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Adalah malaikat, laki dan perempuan. itu kan pelaku. Nah saksinya ini Bang, saksinya. Jadi anak Anda itu menanyakan, ayahku siapa Setahu saya saksinya tidak ada waktu saya orang dibuat yang itu loh. menyaksikan Apa yang seperti Anda akan itu jawab? kecuali di film-film bokep. Nggak bisa dijawab nggak Bang? Apa yang Anda akan jawab? Aduh Sebenarnya sinyalnya. gampang jawabnya. Ya. Tidak ada orang yang melakukan itu dengan disaksikan banyak orang. Nah, pertanyaan Anda itulah jawaban dari pertanyaan Anda. Ya, begitu Bang ya. Poinnya sudah di situ. Jadi Artinya jawabannya- begini Bang Leon. Artinya tuh begini loh Bang Leon. Begini ya, saya Bang mau Leon. kalimatkannya. Jawabannya Artinya gini ya. Bang Leon. Artinya Jawabannya begini adalah loh. bahwa penurunan wahyu itu tidak bisa disaksikan oleh siapapun, sama seperti hubungan seksual suami istri. Begitu. Artinya begini Bang Leon, pada saat itu dianalogikan, di situ ada pelaku dan di situ Anda meminta saksi. Jadi tidak semua kebenaran itu harus ada saksinya dan tidak semua hal yang harus kita percayai itu ada saksinya. Seperti anak ini mempertanyakan itu bukan berarti dia percaya itu harus ada saksinya, tetapi mempercayai bahwasannya saya ini lahir karena hubungan suami istri, ibu dan bapak, kan gitu. Tetapi tidak meminta tidak butuh saksi, gitu loh. Jadi ukuran kebenaran bukan karena ada saksinya. Ada dia lihat ayahnya dan dia lihat ibunya, kan begitu. Jadi tidak perlu ada saksi memang. Nah ini kita dia nggak lihat waktu Jibrilnya, pembuatan kita kan nggak belum lihat jadi, Allahnya. Pak. Kan Jadi beda ini. sedikit Bang Erwin. Lanjut. Ini analoginya tidak apple Sedikit to Bang Leon, apple. sedikit begitu. Bang Leon sedikit. Jadi menurut Yesus sendiri, kesaksian manusia itu nggak penting. Ya, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 36.
aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bukan kesaksian manusia yang penting bagi Yesus, bukan. Aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan-pekerjaan itulah yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi saksi tidak harus manusia, tapi saksi itu berupa bukti. Bukti ketika dia itu diutus, ini loh buktinya. Ya, seperti itu. Bukan masalah ada yang menyaksikan. Kalau ketika wahyu itu turun kepada seseorang nabi, lalu ada yang menyaksikan, maka yang menyaksikan ikut jadi nabi jadinya. Maka tidak perlu saksi di situ. Begitu. Bisa begitu. Sama dengan yang tadi analoginya Pak. Ketika Pak Leon ada saksinya waktu anak itu dibikin, jangan. Argumen atas konsekuensi aja. Izin sedikit Bang, izin sedikit. Iya, silakan, Bang silakan. Leon, maaf nih. Tadi itu udah dijawab sama Bang Juma, jawaban pertama Bang Juma itu udah ngunci banget ya. Saya cuma geser dikit doang. Ketika Bang Leon bertanya siapa saksinya, Bang Leon tahu nggak? Ya, begini Bang Leon kan bertanya siapa saksinya. Bang Leon tahu nggak? Kenapa Bang Leon bertanya saksi ini? Kenapa? Tahu nggak isinya apa itu? Saksinya, saya tidak tanyakan saksinya. Saya bilang bisa tidak dibuktikan bahwa memang malaikat yang datang atau Allah yang datang kepada Muhammad. Iya, Anda bertanya, ini sama Bang. Bisa. Saya buktikan, bentar Bang Imrus. Bisa nggak dibuktikan itu? Oke, saya buktikan. Nah, silakan. Oke, jadi, aduh ini berisik banget sih. Jadi kalau itu bukan dari Allah dan bukan malaikat yang mengantar, tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa mengalahkan Tuhannya Kristen. Karena yang mengantarkan itu, yang itu berasal dari Allah, yang mengantarkan itu adalah malaikat Jibril, maka sangat mudah mengalahkan Tuhannya Kristen. Contoh, saya kasih contoh ya. Di dalam Bible dikatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri, Kejadian 1 ayat 16. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa bulan itu memantulkan cahaya matahari. Surah Yunus ayat 5. Dialah Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah cahayanya. Di situ ada dari kata nuron yang artinya cahaya yang dipantulkan. Ya, bulan adalah nuron, cahaya yang dipantulkan, artinya dalam bahasa Arabnya nuron. Nah, di sini kalah telak ini Tuhannya Oten ini. Karena mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri sebagaimana matahari. Karena di situ dikatakan berfirmanlah Allah Allah menciptakan dua benda yang sangat besar di cakrawala untuk menerangi bumi. Yakni benda yang lebih besar menguasai siang, benda yang lebih kecil menguasai malam. Berarti bulan memiliki sinar sendiri. Ini adalah pernyataan paling koplak yang tidak sesuai dengan logika. Alhamdulillah Al-Quran dengan mudah membalikkan ting, Tuhannya Kristen kalah, ya kan? Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Mantap kan? Itu iman Anda. Loh, bukan cuma iman, bisa dibuktikan. Mana yang benar? Apakah Tuhan memantulkan cahaya matahari atau bulan memiliki sinar sendiri? Kan bisa kita lihat fenomena yang terjadi ketika terjadi gerhana bulan misalnya. Ya, Bang. Itu iman. Bukan. Bang Juma tadi aja iman. Bukan iman ini. Seluruh jasirat yang saya tunjukkan adalah ilmu pengetahuan. Sejak kapan ilmu pengetahuan adalah iman? Ya? Itu fenomena itu bisa kita lihat ketika pembahasan para ilmuwan yang secara khusus membahas apa yang ada di Al-Quran itu. Loh, sebagai sesuatu yang ilmiah. Tanya ilmuwan membahas itu tidak pernah diterima sebagai satu jurnal ilmiah. Jadi tidak usah dicocok-cocokkan begitu juga Alkitab tidak pernah diterima sebagai jurnal ilmiah, sebagai memang iya, karena Bible itu cacat ilmu pengetahuan sebagai buku ilmiah. Kata siapa? Tidak ada. Kata Jadi tidak siapa? usah dipaksa-paksakan, itu bukan bukti. Oke. Nggak ada, coba cari kalau ada Al-Quran dijadikan rujukan ilmiah. Oke, gantian. Aduh, gantian. Bikin malu aja kalau begitu. Kalau enggak mau gantian turunin Bang Palopo.
Ini ilmu. Kita nggak perlu bicara dengan kotoran bernyawa. Ya, jadi gini, Al-Quran itu memang bukan buku ilmiah. Bukan. Tetapi ayat-ayat Al-Quran mencakup tentang ilmu pengetahuan. Al-Quran itu buku petunjuk untuk orang yang bertakwa. Tetapi di dalamnya ada ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Dan apakah ada orang ilmuwan memakai Al-Quran sebagai rujukan? Ada. Contohnya siapa? Dr. Kate Moore, seorang ahli embriologi modern. Dia menulis perkembangan manusia menurut ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Sekarang coba ilmuwan mana yang pakai biblos? Nggak mungkin. Karena biblos cacat logika, cacat ilmu pengetahuan. Nah, yang saya bicarakan tadi, silakan bantah. Ya, ketika kita berbicara membandingkan kitab suci, kita harus punya penengah. Karena kalau kita sudah bicara kitab suci, kembalinya ke iman. Kitab suci dengan kitab suci tidak bisa diadu. Makanya kita harus menghadirkan pihak ketiga. Karena yang kita bicarakan adalah tentang penciptaan, maka yang kita hadirkan adalah soal ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan menyelidiki tentang penciptaan-penciptaan itu. Dan ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa bulan memantulkan cahaya matahari. Ya, dengan fenomena yang bisa kita amati terjadi gerhana bulan, posisi bumi ada di tengah. Ya, matahari, bumi, bulan. Sehingga matahari, cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga bulan tidak bersinar. Kan begitu. Kalau bulan itu bersinar, kalau bulan itu memiliki sinar sendiri, maka seandainya bumi di tengah sekalipun tidak terpengaruh oleh bulan. Fakta. Gitu loh. Ya, jadi Tuhan Anda dikalahkan oleh Al-Quran. Itu bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap jawabanku. Masya Allah. Jadi kalau sangat simpel, nggak mungkin ada terjadi gerhana. Tanggapi ya. Gerhana kan Tanggapi ya, boleh ya. kalau Boleh saya bulan tanggapi? memancarkan cahaya nggak mungkin. Kalau mau menanggapi, boleh saya tanggapi? bantah pernyataan saya bahwa bulan tidak memantulkan cahaya matahari. Bantah pakai jurnal, pakai artikel. Silakan. Kalau enggak diem, enggak usah ngomong. Sebentar. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Ya, jadi begini. Setahu saya tidak ada satu konsensus ilmiah dari para ilmuwan yang mengakui Al-Quran ataupun Alkitab sebagai Bantah sumber. dulu, buktikan dulu bahwa Al-Quran Iya, ini. bahwa Al-Quran salah mengatakan Tunggu bentar. cahaya bulan itu Saya memantulkan tidak cahaya mengatakan matahari. Al-Quran salah. Saya mengatakan Berarti saya tidak mengatakan kalau Al-Quran begitu salah. Al-Quran benar. Kalau begitu Al-Quran benar. belum tentu. Loh, ayolah, Anda harus konsisten. Al-Quran salah atau benar? Iya, Kalau konsisten. salah, Ini benar, Bang. makanya saya Benar, mau Bang. menunjukkan sesuatu Kalau yang diakui oleh para benar, ilmuwan. benar. Kita Dengarkan. mengkerucut nih. Kita Jangan mengkerucut dipotong. nih. Tadi Anda bicara, Mute saya tidak pernah potong waktu Anda bicara. mute. Saya nggak Saya mau diajak tidak ngalor ngidul. pernah potong. Saya tidak mau diajak ngalor ngidul. Kita langsung fokus kepada pembahasan. Kalau Al-Quran itu salah karena mengatakan bulan itu memantulkan cahaya matahari, bawa datanya. Ya, ini loh yang benar Bible ini datanya. Harus seperti itu, nggak usah ngalor ngidul, nggak perlu saya ngalor ngidul. Ayo, buktikan Al-Quran salah yang telah mengatakan bulan memantulkan cahaya matahari di dalam surah Yunus ayat 5. Ayolah, langsung fokus, nggak usah ngalor ngidul. Saya nggak mau ngalor ngidul. Yuk, berani? Kalau berani silahkan ngomong, kalau nggak berani turun. Gampang kan? Ayo, silakan bawa data. Bulan tidak memantulkan cahaya. Kalau Anda bisa membuktikan Al-Quran salah dan akan saya injek-injek, akan saya kencingi kalau Al-Quran salah ya. Ayo. Berani? Pertama-tama subjek pembicaraannya bukan soal bulan. Kenapa Anda bawa ke bulan? Subjek Kan tadi pertanyaan Anda saya cuma satu, buktikan. Gitu. Itu sudah saya buktikan bahwa kalau itu Buktinya bukan bulan dari gitu. Allah, kalau itu bukan dari Allah, kenapa bisa mengalahkan Tuhanmu yang begitu goblok mengatakan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri?
Ayo. Kalau Anda mau bawa bukti ilmiah, ya, Anda harus melakukan seperti yang dilakukan Sir Isaac Newton dengan buku Principia. Itu Untuk bukti apa ilmiah. saya membawa Buku bukti Principia lain? karya Sir Isaac Untuk Newton. apa saya membawa bukti lain Anda kalau bilang saya harus bukti. bentar. Untuk apa saya bawa bukti lain kalau saya sudah bisa membawa bukti yang sudah disepakati secara umum? Tidak ada satu Disepakati orang siapa? pun yang Secara umum oleh siapa? para ilmuwan sepakat bahwa bulan itu memantulkan cahaya Mana ada matahari. konsensusnya? Tunjukkan, jangan ngarang. Mana Aduh. konsensusnya? Tunjukkan, Sekarang jangan ngarang. tunjukkan kepada Konsensus saya tahu siap. nggak? Tahu Bentar. konsensus? Anda Siapa tahu yang konsensus? menentang? Anda tahu Tunjukkan konsensus? siapa yang menentang bulan memantulkan cahaya matahari. Tunjuk orangnya. Ayo tunjuk. Kenapa kalau bulan memancarkan cahayanya sendiri dan atau memantulkan matahari dan itu kemudian membuktikan Allah ada? Lah, apa hubungannya itu? Karena tidak mungkin kalau dia Tuhan-Tuhanan, pasti yang dikatakan itu salah. Kalau dia Tuhan yang benar, yang dikatakan itu betul. Bisa diuji secara ilmiah. Kan begitu. Tidak mungkin sang pencipta itu akan salah ngomong soal ciptaannya. Terbukti Biblos salah soal penciptaan. Contoh, di hari pertama ada terang, tapi mataharinya nongol di hari keempat. Ini Tuhan goblok namanya. Mana ada terang tanpa ada benda penerang. Ini Tuhan goblok namanya. Kan begitu. Lihat apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran menjelaskan bahwa matahari itu adalah sumber dari penerang itu. Ya, di situ dikatakan Allah yang menciptakan matahari sebagai pelita dan bulan adalah yang memantulkan cahayanya karena dari kata nuron. Nah, udah Bang Palopo nggak ada lawan, nggak ada perlawanan kecuali hanya menggonggong saja. Turunin, ganti Bang Palopo, Saya nggak ada ganti. lawan. Saya Udah, nggak ada lawan. nggak ada lawan. Ganti Dia dulu, menyimpulkan ganti. sendiri, tidak ada perlawanan, padahal dia nggak bisa jawab. Nah, kalau Anda mampu melawan, jangan cuma modal bacot, tunjukkan ada ilmuwan yang secara fakta menunjukkan bahwa bulan itu memiliki sinar sendiri. Itu saja tantangan saya. Tunjuk. Nah, kalau mana ilmuwan? Semua ilmuwan sepakat. Tadi sudah saya tunjukkan buktinya. Kalau bulan itu tidak memantulkan cahaya matahari, maka ketika posisi bumi di tengah, bulan tetap bercahaya. Tetapi karena bulan itu memantulkan cahaya matahari, ketika bumi berasal di posisinya di tengah, matahari, bumi, dan bulan, maka bulan tidak bercahaya. Itu fakta. Nggak usah kita ngomong yang terlalu tinggi. Untuk apa? Pakai kata-kata yang terlalu eksklusif. Tapi isinya zong. Tai itu walaupun dibungkus dengan kertas emas, kalau isinya tai tetap tai. Ya. Namanya roti walaupun dibungkus pakai koran, kalau isinya roti. Jadi nggak usah dibungkus dengan kata-kata yang eksklusif, ya, yang eksplisit, tapi isinya tai, nggak ada gunanya, tahu? Jadi kan sebenarnya kan sudah jelas ya, Ustadz Suki itu sudah membawa dua data ya di dalam Al-Quran dan Bible. Di mana di situ sama-sama menceritakan tentang cahaya ya kan, cahaya yang didapat, yang dijelaskan bulan. Dari mana asal cahaya bulan ini? Nah, di Al-Quran sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penelitian di zaman sekarang. Nah, tapi di dalam Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang. Nah, di sini dituntut kejujuran sebenarnya Ustadz ya. Dituntut kejujuran untuk mengakui pengakuan bahwasannya, nggak usahlah dulu mengakui kebenaran Al-Quran, tetapi mengakui bahwasannya di Bible itu tidak sesuai dengan penelitian ilmuwan sekarang dulu. Nggak sesuai gitu. Nah, pada saat mau mengakui di Bible pernyataannya tidak sesuai dengan ilmuwan sekarang, nah disinilah mulailah berakal dan berpikir, pantaskah ini yang disebut firman dari Tuhan? Begitu. Ada lagi tamunya Pak Palopo? Untuk saudara-saudaraku yang di Komal, yang di live chat ada 1.500 orang, mohon didukung channel Bible Berjalan ya. Sesuai dengan kemampuan saya,
belum ada orang Kristen yang sanggup menandingi hafalan Bible saya, maka saya pakai channel Bible Berjalan di YouTube. Tolong didukung ya. Mosok saya sampai berbusa-busa kayak begini, yang nonton cuma 36 orang, ini gimana ini ceritanya ini? Hei, Siap Pak Ustaz. yang di Ayo bawah, teman-teman dukung channel-channel muslim ya, terutama ya channel-channel guru-guru kita, Zulkifli M. Abbas Official, Bible Berjalan milik Ustadz Suki, dan channel-channel teman-teman yang lainnya yang milik umat Islam, channel muslim yang sering muncul di TikTok bersama-sama dalam satu barisan kita membela agama Allah dan membantah para penghujat. Jadi banyak kita temukan channel-channel yang tidak kita kenal, tetapi ya seringlah kita sebutkan, bukan berarti kita mempermasalahkan, tetapi lebih fokuslah saudara-saudara kita supaya guru-guru kita ini juga edukasinya nyampe ke kita, juga ke saudara-saudara kita yang lain. Kalau tempat saya ada di channel Mu'alaf Official MMCI, itu yang mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Channel Mu'alaf Official MMCI, sengaja saya membuat channel atas nama Yayasan Makassar Mu'alaf Center, yang insya Allah sama-sama kita kembangkan untuk saudara-saudara kita di Yayasan MMCI, dan channel Sobat Bang Zuma yang kebetulan saya memang memakai nama Bang Zuma di sana sebagai rasa saya ini merasa sebagai satu barisan dengan Bang Zuma. Insya Allah dengan kita sama-sama mendukung channel-channel muslim, insya Allah saudara-saudara kita yang di pelosok sana yang tidak sempat menonton di debatnya di TikTok bisa menonton siaran ulangnya di channel-channel muslim, insya Allah. Baik, Masya Allah. Ada tadi dari typing suara di YouTube-nya Bang Zuma itu nggak ada katanya kan? Nggak ada. Ada Bang, bagus. Ya, teman-teman viewers di bawah, silakan ya nanti di like ya untuk di channel YouTube teman-teman Apologet ya. Saya mau tanya dulu Ustadz Suki, kopi masih ada Ustadz Suki, kopi? Aman. Oh aman, saya kira habis. Aman, walaupun kena dismon masih aman untuk soal kopi, aman. Masya Allah. Biasa netizen di bawah kalau saya calling gitu langsung kopi itu bertebaran biasa. Ini teman-teman ya, informasi untuk yang menginformasikan audio di channelnya Bang Zuma itu bagus kita pantau dari tadi, bagus nih, ini nih. Mungkin HP dia yang bermasalah kali. Mungkin yang bermasalah HP Anda perlu dibawa ke counter untuk beli yang baru lagi. Itu Pak Ustadz Siki. Baik. Sekarang live YouTube Zulkifli Abbas Official tidak ada suara nih, kata ini. Budi. Oh ada ya. Oh ada bang. Terpantau ya, bagus. Jaringan Anda. Aman. Oke, terima kasih saudaraku yang baru datang. Saya tidak sempat mengucapkan membalas salam ataupun memberi kunci biru ya. Nanti insya Allah kita kasih kunci biru. Kalau saya sedang slow gitu. Ini kan kita lagi debat ini. Jadi belum sempat membalas salam saudaraku sekalian. Cuma saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih Anda sudah mendukung channel-channel dakwah. Masya Allah. Ya, barakallahu fikum, dengan mendukung channel-channel dakwah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah. Siapa tahu dari apa yang kita siarkan, apa yang Anda tonton itu menjadi jalannya orang mendapat hidayah, maka Anda juga akan mendapatkan pahala dari yang Anda usahakan hanya dengan cara menonton. Itu satu. Amin. Yang kedua, dengan menonton channel-channel muslim, ya Anda itu sudah mendukung dakwah. Karena dakwah itu tidak bisa hanya modal dengkul, kawan-kawan. Dakwah itu perlu materi untuk menyediakan alatnya, ya. Karena sekarang itu kalau kita live TikTok, di-live-kan ke YouTube itu tidak bisa laptop kentang, itu nggak bisa. Minimal dia harga 10 ke atas baru bisa. Nah, untuk bisa membeli perangkat-perangkat itu dari mana? Ya dari Anda ini dengan cara menonton channel-channel muslim. Ya, maka nanti perangkatnya diperbarui supaya tampilannya lebih bagus, supaya suaranya lancar. Belum lagi kita bayar wifi, bayar listrik dan sebagainya. Jadi dakwah itu tidak bisa modal dengkul. Dakwah itu perlu materi. Nah, supaya kita bisa fokus dalam berdakwah, tonton channel-channel kita. Insya Allah apa yang Anda usahakan akan menjadi amal jariah, begitu.
Amin, amin ya robbal alamin. Ada satu kelebihan memang sambil nungguan Bang Palopo, kalau ada yang mau naik Bang Palopo, ada satu kelebihan ya Pak Ustadz ya. Kalau kita tidak menyimpan di YouTube, debat yang luar biasa dari guru-guru kita ini tidak tersimpan. Itu hanya lewat-lewat saja. Tapi dengan adanya saudara-saudara kita menyimpan di YouTube, insya Allah sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai bertahun-tahun masih bisa kita simak ilmu-ilmu penyampaian dari guru-guru kita ini. Begitu teman-teman ya. Jadi kalaupun ada saudara-saudara kita yang membuat YouTube, ya nggak usah berkomentar bermacam-macam. Intinya kita sama-sama berdakwah. Tujuannya kita sebarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita melalui dunia maya. Begitu. Cari lagi Bang Palopo. Iya ya, saya undang terus ini. Cuman bagaimana ya? Padahal hari ini bagus ini topik. Penantang Bang Zuma naik, ya gitu loh ya. Jadi yang merasa ingin menantang Bang Zuma, yang suka ngoceh-ngoceh di komal-komal, ya gitulah. Mumpung Bang Zuma ada waktu untuk ya menantang lah ya. Jadi penantang silakan ya, silakan. Cuman bawa otak gitu dikit loh. Jangan kayak yang tadi, aduh hancur. Ustaz Sugi, doyan donat Ustaz Sugi? Wah ya doyan banget dong. Jadi begini Ustaz Sugi, saya mau tanya, ini kan selama ini kan kita sudah menyampaikan tentang kebenaran di antara dua kitab gitu ya, yang sama-sama mengklaim kitab suci. Nah yang saya ingin tanyakan ini Ustaz Sugi, kebenaran itu kan sebenarnya mereka tahu apa enggak sih gitu loh. Padahal kan sudah terpampang nyata, terpampang nyata kata Syahrini kan. Tapi mereka masih menolak. Ini ada apa ini? Why not ini Ustaz Sugi? Silakan. Jadi mereka itu menganggap bahwa kebenaran itu hanya bisa berdasarkan iman. Padahal kebenaran itu bukan berdasarkan modal iman. Kalau iman itu bisa menjadi tolak ukur sebuah kebenaran, maka tidak ada agama yang salah. Ada orang nyembah sapi, imannya bahwa sapi itu Tuhan. Ada orang nyembah gunung, imannya bahwa gunung itu Tuhan. Ada orang nyembah laut, maka imannya mengatakan laut itu Tuhan. Ya, apakah bisa iman itu dijadikan sebuah tolak ukur kebenaran? Tidak bisa. Ya, jadi yang bisa dijadikan tolak ukur kebenaran itu adalah antara pernyataan dan fakta, antara data dan fakta. Itu yang namanya kebenaran. Nah, tolak ukurnya apa? Akal. Misalnya nih, saya melihat sesuatu misalnya pensil, tapi saya katakan, oh itu bukan pensil, tapi itu cangkir. Itu bukan kebenaran. Ya. Antara pernyataan dan fakta harus sesuai. Itu baru bisa dibilang kebenaran. Contohnya kalau di Bible dikatakan tumbuh-tumbuhan bisa hidup di hari ketiga. Mataharinya nongol di hari keempat. Apakah ini antara pernyataan dan fakta itu sesuai? Ternyata ketika kita belajar bahwa tumbuh-tumbuhan itu untuk hidup, dia memerlukan namanya proses fotosintesis. Ya, pengolahan zat makanan melalui daun. Nah, fotosintesis ini memerlukan sinar matahari. Apakah benar tumbuhan bisa hidup tanpa matahari? Pernyataannya benar, tapi kenyataannya tidak benar. Nah, ini namanya tertolak kebenaran yang seperti ini. Jadi, ketika kita beragama itu tidak bisa hanya modal imani saja. Kita beragama itu antara iman dan akal harus seiring sejalan. Iman tanpa akal buta jadi goblok, ya kan? Akal tanpa iman jadi ateis. Nah, bagaimana yang benar? Iman dan akal seiring sejalan, Anda akan jadi muslim. Begitu Bang Polopo. Ya. Memang perbedaan tuh sangat nyata ya, sangat jelas itu. Makan 3 bayar 1, makan 1 bayar 1. Yang katanya yang masuk akal itu makan 3 bayar 1. Nah ini kan gitu. Jadi kalau mau gila jangan ajak-ajak gila sendiri, ngapain itu Pak Ustadz ya. Ya siap. Kita sapa dulu Bung Dark, selamat siang.
Bung Dar. Silakan, Bung Dar. Dari Kristen atau Muslim? Silakan. Bung Dar. Oke, standby di bawah dulu Bang ya. Oke, silakan teman-teman Kristen ya yang pengen diskusi santai gitu aja. Jadi soal keimanan ya terserah lah ya. Anda mau menuangkan asbak rokok mau apa gitu ya terserah gitu ya teman-teman ya. Silakan yang ingin mencari kebenaran ya. Bukan sedikit Bang Palopo, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Roslini yang telah turut andil dengan memberi MYR 2,50. Apa ini MYR-nya? MYR ini uang mana nih? Myanmar atau mana itu? Iya, Myanmar. Iya. Nah, itu ada berapa? Beli stiker lah ibaratnya kalau di YouTube itu. 9.000, Masya Allah, barakallahu fikum. Kita bukan menilai dari berapa jumlah besarnya. Malaysia. Ya, Malaysia. Ya, bukan Malaysia. Bukan masalah berapa besarnya, tapi keikhlasan Anda. Ya, terima kasih Bang, Abang Roslini, barakallahu fikum. Ini kalau ditulis tema seperti ini kok nggak ada yang datang ya. Tapi kalau nggak ada Bang Zuma teriak-teriak semua. Mana Bang Zuma? Mana Bang Zuma gitu kan? Silakan tuh teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan naik. Yang kemarin nantang-nantang Bang Zuma, ini orangnya sudah ada di atas di sini, ditunggu. Silakan. Betul tadi kata Bang Erwin tadi udah diituin. Ya silakan naik ya buat saudara-saudara Kristen ya kan. Silakan Anda naik bertanya, ada Bang Jumanya langsung. Jangan Anda nggak ada Bang Jumanya di tempat Anda di kandang Anda sendiri loh. Di komal Anda teriak-teriak. Ya. Kalau nggak teriak nyebut nama Bang Juma kayaknya Anda gatel kayaknya nih ya. Gatel-gatel badan Anda nih Oten ya. Setiap hari loh. Nah ini ada di sini nih, ya baca stikernya tuh, penantang Bang Juma naik, coba disediakan tempat, tinggal naik saya silakan. standby dulu ya, mau sholat duhur, dilanjut yang lainnya monggo. Siap Ustaz. Siap. Oke. Kalau nggak bawa data nggak apa-apa lah, daripada nggak ada bawa congor juga nggak apa-apa. Leon naik. Daripada nggak ada lah. Leon naik. Iya. Naik aja. Nanti lawan sama Bang Imrus saja lah sementara. Silakan Leon, diterima undangannya. Leon. Silakan Bang Imrus, maju gondrong. Enggak, gini loh, Bang Leon apa sih Bang Leon yang Bang Leon pengen tahu kenapaannya sih Bang Leon? Hah? Tuhannya Bang Leon pohon dia Tuhannya. Udah dijawab sama Bang Juma lengkap begitu, terang begitu, apanya lagi? Nah, Bang Juma jawabannya iya, menurut saya kan enggak apa-apa kan. Mendingan geser lagi Bang, mendingan pertanyaan baru aja Bang. Kan saya yang nanya, Bang Juma jawab. Ya. Saya kan belum puas. Artinya diskusinya masih bisa lanjut, bukan diturunkan. Kalau mau begitu. Siapkan duit, paus gitu loh. Lu pikir gratis apa? Jadi gini ya, Bang Leon, sebentar Bang Imrus ya. Jadi Leon, di dalam diskusi kita itu tidak ada tugas untuk memuaskan pertanyaan lawan diskusi, tetapi kita itu tugasnya memaparkan data dan menarasikan sesuatu hal sesuai dengan konteks pertanyaan. Masalah diterima atau tidaknya itu urusan Anda. Nah, pada saat Anda bertanya, sebentar Bang Leon, pada saat Anda bertanya,
terus kita membawa suatu analogi. Anda harus memahami analogi tersebut. Bukan berarti yang menjadi pertanyaan kita analogikan itu disamakan, bukan. Tetapi namanya analogi, sebuah perimbangan di mana supaya kita itu lebih memahami apa yang menjadi jawaban itu. Gitu loh. Ya saya mengerti itu. Tapi asal dia apple to apple ya bisa lah. Tapi kalau nggak apple to apple kan sulit. Ya, apple to apple tuh begini, yang saya maksud. Pada saat Anda ingin ya seperti saksi tadi ya, mengukur kebenaran itu harus dengan saksi. Nah, kita analogikan apakah kebenaran itu saksi. Saya bilang buktikan saja begitu. Sebentar, makanya Anda biasakan mendengarkan dulu, nanti saya berhenti ngomong, Anda bicara. Nah, jangan tampakkan Anda itu manusia yang sudah berumur tapi tidak pernah diajari adab dari kecil. Gitu. Inilah Anda menampakkan diri bahwasanya Anda itu tidak berakal. Nah, sekarang saya ngomong Anda nyela. Ini saya bicara tentang pertanyaan Anda. Anda minta bukti. Nah, kalau kita mengukur kebenaran itu harus memakai saksi, ya kan? Kita analogikan. Yang seperti tadi, analogi bukan disamakan. Pada saat anak kecil meminta saksi bahwasannya saya lahir ini atas apakah ibu saya begini dan begitu, apakah anak kecil ini melihat apa yang orang tua lakukan? Kan tidak. Nah, pelaku itu bukan saksi. Pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu sebagai pelaku, ya kan? Bukan berarti tanpa saksi itu bukan kebenaran. Nah, mengukur kebenaran itu dari fakta yang ada. Makanya tadi Ustadz Sugi membawa satu data. Data di dalam Al-Quran sesuai dengan fakta para ilmuwan sekarang diteliti itu sesuai. Nah, pada saat ada data di dalam Bible itu dikaji oleh seorang ilmuwan, itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, disinilah kebenaran bisa diukur dari data-data, dalil-dalil yang ada, gitu loh maksudnya. Silakan. Oke, disapa dulu. Kita sapa dulu. Apa ini? Ekspedisi. Wes, mantap ini. Ini mantap ini pasti. Namanya aja keren. Ekspedisi. Ya. Open mic. Ya. Dari Kristen, Protestan, atau Ya. Katolik atau Muslim? Apa? Ya saya Kristen. Ya, saya Kristen. Ngerti soal yang abang bilang tadi. Oh, sebentar Bang Leon. Ini Ya. si Nehe Anda. ini. Ya. Yang Malopo, Nehe Iya. ini, Nehe. Oh, si Nehe. Ayo. Ya, Nehe. Ya. Aduh, Nehe ini kau nyamar kau Nehe. Ya. Ya, Jadi saya silakan. jadi saya cuma nanya. Silakan. Saya cuma nanya gini. Di mana ayat di Al-Quran itu bahwa mengatakan Muhammad adalah manusia yang sempurna yang tidak cacat? Kan Muhammad kan cacat. Di mana datanya Nabi Muhammad itu cacat? Silakan. Oke. Ketika Nabi Muhammad lahir, dia dari lahir itu tidak ada kulit hitam, betul? Di mana datanya itu kamu nyebutkan itu? Saya cuma nanya, betul nggak? Ya, sekarang bahwa datanya kamu mengatakan Nabi Muhammad cacat itu di mana datanya? Itu Nabi Bu sendiri. Saya mengatakan bahwa Sekarang narasimu itu bawa datanya. tidak ada kulit, berarti manusia cacat Ya, dong. itu di mana tertulis? Dia manusia cacat. Saya Itu katakan. tertulis di mana? Lalu kenapa Tuhan mengizinkan dia menjadi buta huruf? Itu tertulis di mana bahwasanya kamu mengatakan Nabi Muhammad itu cacat? Kenapa Allah itu Kau mengizinkan dia nanya menjadi yang buta mana ini huruf? Nehe? Tidak tahu, Kau sudah mulai tidak tahu, menghujat kayaknya. tidak tahu Kopla, baca, kopla, tidak bisa longor, nulis. longor. Kamu bertanya itu apakah Nabi Muhammad Allah itu cacat, kamu dapat dari mana? Apakah Allah itu bisa Ini menipu manusia salah apa satu? guguk sebenarnya ini? Ditanya, Tunjukin saja. kamu mengatakan Nabi Muhammad cacat itu kamu dapat data dari mana? Tunjukkan gitu loh. Oke, kita buktikan ya. Oke. Saya ambil datanya.
Sabar Bang Blender, sabar dulu Bang Blender, sabar. Penuh Bang Blender. Sabar. Jangan sampai keluar ilmu panglimunan kamu terus kabur nanti ya. Kenapa Pak Leon ini naik Jeddah ngopi? Jadi kalau naik itu Pak sudah siap data gitu loh. Ini room internasional ini ya, Bang Irwin ya. Iya betul. Kita tunggu nih mengeluarkan datanya. Oke. Ya. Oke. Di sini Kan bertanya di sini. Iya, bentar dulu. Saya bertanya meminta bukti. Bukan saya untuk membawa bukti. Begitu. Sama-sama oten berdadu korkor lah di situ. Paduan suara lah kalian. Dengarin dulu saya. Di sini dikatakan bahwa berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dihitam. Di mana itu tertulis? Di sini dengar dulu saya. Itu di surat apa, ayat berapa tertulis? Kau baca kitab Maulid Al-Barjanji karya Syekh Jafar Al-Husain. Baca. Ini bicara kitab Al-Quran dengan Bible larinya kemana-mana sih nih. Nah, mana datanya? Nah, dia kan lahir dalam keadaan telah dikhitan, betul ya? Nah, jadi apakah ini merupakan sebuah kesempurnaan manusia normal? Sempurna lah. Loh, kan manusia normal itu semuanya lengkap, tidak ada yang tidak lengkap. Artinya bahwa coba datanya dulu lah, yang ditunjukin dulu datanya lah. Kewajibannya datanya dulu. Hah? Datanya dulu. Datanya kau minta. Kenapa kamu tidak mengakui? Loh, bawa dari lahir. Ini datanya dulu kamu bawa. Aduh. Oke. Menurut beberapa laporan hadis. Ya, menurut. Ya, aduh. Memang longor nih. Kau dengarin saya. Menurut beberapa laporan hadis, Muhammad lahir tanpa kulub. Di mana? Di mana itu datanya tertulis di mana? Oke. Contoh gini lah ya. Saya bertanya sama kamu, kenapa Tuhanmu meminta kamu itu makan daging darah dan makan daging manusia dan minum darah manusia di dalam Yohanes 6:54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini maksudnya gimana? Nah itu baru data gitu loh, ditunjukin. Gitu maksudnya. Jangan ngomong dulu, baru mikirnya besok pagi gitu. Contoh, kenapa Yesus cengeng? Ada datanya. Kenapa Yesus itu menyeleksi pendaftaran janda? Nah itu data itu. Jadi kalau naik itu biasakan. Kalau membantah Bang Zuma atau saudara-saudara Muslim itu, data persiapkan. Jangan ujung-ujungnya memalukan. Baik. Siapa nih? Pak Leon. Apalagi Pak Leon? Berarti gini. Berarti kalau tidak ada datanya di dalam Al-Quranmu, artinya bahwa dia belum disunat dong, karena kamu ya, tidak mengakui. Datanya mana yang kamu bawa tadi? Gak usah kemana-mana. Kan dikatakan ada beberapa hadis. Iya, mana datanya kamu tunjukkan? Tidak ada kulub. Mana datanya? Tidak ada kulit hitam. Mana datanya? Kamu cuman ngomong aja. Ditunjukkan di hadis mana?